Selamat Apa kabar, berjumpa. apa Baik, kabar Pak. Ibu? Baik, Pak. Puji Sehat-sehat. Tuhan, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya Bu, sudah hadir, sudah Sama-sama. mau berbagi dengan kami ya. Ibu Ya, Pak. wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan pada malam hari ini saya percaya bahwa apa yang Ibu akan ceritakan dengan pengalaman, ya bukan ceritakan berdasarkan buku, tapi cerita sesuai dengan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Ibu Sri, dibagikan kepada teman-teman yang sudah bergabung di dalam link ini, dan mereka yang lemah akan dikuatkan, yang bimbang Amin. akan mendapatkan ketetapan, ya, yang ada di dalam persimpangan, yang ragu-ragu dengan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Ibu, saya yakin sekali mereka akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus pada malam hari ini. Oleh sebab Amin. itu, untuk tidak membuang waktu terlalu lama, saya serahkan langsung kepada Ibu Sri Supena untuk ceritakan secara lengkap dari latar belakang Ibu dan bagaimana Ibu beralih menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Sri. Silakan Ibu Sri. Baik, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur kalau pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan apa adanya tentang diri saya. Dan saya bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan ini bukan karena saya mencari, bukan karena saya belajar, tetapi ini benar-benar satu mujizat. Kalau ditanya sampai sekarang, kenapa saya percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat? Saya juga nggak tahu. Tetapi cara Tuhan yang misterius itulah yang telah menyelamatkan saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya orang biasa-biasa saja. Saya seorang gadis yang biasa-biasa saja yang hidup dalam latar belakang tidak percaya Yesus, tetapi kami hidup di dalam satu keluarga yang memang satu keluarga kami sama sekali tidak ada yang menikah dengan orang Kristen, eee, dan memang hidup di tengah-tengah keluarga yang memang sangat, diwanti-wanti sekali untuk jangan sampai bergaul dengan orang yang non agama kami. Sejak kecil kebiasaan saya cuma sekolah, sembahyang, mengaji, dan begitu saja. Bahkan sampai saya remaja, sampai kadang-kadang ibu saya marah karena kalau pagi-pagi subuh, dulu kami pernah tinggal di Kebayoran Baru tahun 70-an, saya masih remaja, mama saya sering marah, ayah saya juga sering marah karena saya jam 4 pagi itu sudah berangkat ke masjid hanya untuk mendengarkan ceramah-ceramah subuh. Jadi saya ikut sholat berjamaah di masjid yang ada di Kebayoran, sesudah sholat saya tidak langsung pulang, saya terus mendengarkan pengajaran-pengajaran. Sampai akhirnya, saya pribadi sangat yakin banget bahwa agama sayalah yang benar waktu itu. Sampai kadang-kadang bapak saya itu negur, "Kamu tuh kalau ngaji jangan terlalu banyak belajar yang, pemahaman, nanti kamu jadi melenceng." Pernah bapak saya bilang begitu, tapi saya makin asik, belajar atau mendengarkan ceramah-ceramah, dakwah-dakwah. Selain juga saya waktu kecil, itu suka prihatin lihat anak-anak di kampung saya, kadang-kadang masih kecil mereka belum bisa ngaji. Ya saya ajarinlah surat-surat kecil, ya supaya mereka bisa sholat. Karena kalau sholat itu kan harus hafal, ayat-ayat kitab suci kami. Bahkan mama saya sendiri juga, saya harus jujur katakan, mama saya itu juga nggak bisa baca kitab suci. Jadi saya suka kadang-kadang dengar, suka kadang-kadang nguping ke mama. Mama tuh kadang-kadang kalau sholat cuma Al-Fatihah, Al-Ikhlas, padahal ada 20 lebih juz ama yang pendek-pendek, itu bisa dihafal untuk sholat. Jadi saya tergerak, saya merasa terpanggil untuk ngajarin mama supaya mama bisa ngaji, akhirnya mama bisa ngaji dan hafal surat-surat pendek untuk sholat. Jadi itulah, kebiasaan saya sejak kecil. Dan karena memang kebiasaan saya sejak kecil tuh mama sama bapak sudah lihat saya aktif di situ,
mereka sebenarnya sangat menyayangi saya, sangat-sangat menyayangi. Eee jadi, menurut saudara-saudara saya, kadang-kadang juga mendatangkan kecemburuan gitu, karena saya dari segi kerohanian memang yang paling rajin ketika itu. Mama saya beriman, bapak saya orang beribadah, tapi artinya yang rajin ke pengajian, bahkan setiap malam saya selalu pengajian dari habis sholat Isya sampai malam itu belajar memaknai, belajar pemahaman, ya kalau di Kristen mungkin pemahaman Alkitab, kalau kami pemahaman agama lain, pengajian ya PA ada juga. Nah itu kadang-kadang mama saya juga suka marah, "Kamu anak gadis jangan terlalu malam." Tapi saya suka dijemput sama teman-teman, tentunya teman perempuan banyak, bapak-bapak juga ada pakai kendaraan. Nah, jadi, saya tidak katakan saya tidak mengerti, saya tidak terlalu mengerti karena ketika itu baru tahap belajar. Nah, kira-kira tahun tahun 74, saya kenalan secara tidak langsung dengan, seorang laki-laki itu saudara Nainggolan, saya panggilnya waktu itu Om, 74 kalau tidak salah. Eee Kenalnya nggak sengaja, ya karena kenal begitu saja karena beliau dulu, kontrak dekat rumah saya di daerah Kebayoran Baru. Jadi ya tetangga pasti kenal. Nah, saya ya nggak pernah kepikiran macam-macam, saya kenal-kenal begitu aja, bahkan nggak terfikir terlalu jauh. Ya, beliau sering datang ke rumah, bahkan satu kali beliau minta diuruskan KTP-nya sama bapak saya, datang ke rumah. Waktu bapak saya belum datang, beliau nunggu gitu. Ya tapi saya tinggal-tinggal, saya waktunya sholat ya sholat, waktunya saya ngaji ya ngaji gitu. Jadi memang sama sekali nggak ada kepikiran, di hati saya untuk ada hubungan, apalagi hubungan asmara nggak ada, karena nggak pernah kepikir bagi saya untuk, menjalin hubungan khusus dengan orang yang tidak seiman, waktu itu. Nah kira-kira, eee, waktu berjalan terus, kenalan 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun. Dan memang sama sekali hati saya tidak pernah terfikir untuk menikah dengan orang yang non-agama saya. Sama sekali tidak pernah. Eee, karena hati saya, dalam dalam iman saya, kalau saya sampai menikah dengan orang tidak seiman, saya sudah berzina. Hukumnya berzina rohani bagi kami lebih berat. Ya, lebih berat, karena neraka jahanam sudah di depan mata, gitu. Bahkan setiap hari kalau ada pengajian, bahkan mama saya kalau nasehatin, bapak saya kalau nasehatin, saudara-saudara. Saya punya perilaku buruk aja selalu standarnya orang tua suka bilang begini, "Kamu itu kelakuannya lebih-lebihan orang kafir ya. Kamu itu kelakuannya lebih-lebih orang," disebutlah agama lain. Jadi kami menganggap orang agama lain selain agama kami itu ya, ya rendah banget bawaannya tuh ya, "Apa sih kamu?" Gitu. "Sehebat-hebatnya kamu tetap kamu bukan beragama yang rahmatan lil alamin," gitu. "Kamu tuh kafir, Tuhan itu banyak." Jadi hati tuh, tetap bawaannya merendahkan merendahkan, ya. Begitulah saya. Jadi satu kali, eee, setelah beberapa waktu, saya berkenalan, dulu saya panggil Pak Nenggolan ini Om, karena umur kami terpaut, 9 tahun. Ya, saya sekarang umur 63-an, suami sudah jalan 73, sekarang umurnya. Jadi terpaut, jadi memang dulu saya panggil Om. Kalau memang saya suka, tentunya saya nggak mungkin panggil Om. Dan memang tidak pernah terfikir sama sekali. Cuma yang saya heran dari Pak Nenggolan ini, dia sering datang saya udah bilang, mama saya udah mengingatkan. Saya dulu dipanggilnya Neng sama mama. "Neng, jangan sering-sering lah itu si Om Batak itu datang, Bapak marah terus," gitu. Terus sampai mama saya tanya, "Kamu tuh ada hubungan sama dia?" "Ah, enggak lama enggak. Saya sama teman-teman pengajian aja saya suka bilang, "Jangan sampai kamu kenalan sama orang orang lain agama." Bahkan saya dulu kalau bertamu ke orang Kristen minum di rumahnya aja nggak berani saya minum di rumahnya. Dulu belum ada Aqua, saya tahankanlah itu haus-haus. Bahkan, apalagi diajak makan.
Saya paling tidak pernah makan di rumah orang yang non agama kami. Paling tidak pernah. Bawaannya apa? Sepertinya, jangan-jangan barangnya itu yang haram-haram gitu. Apalagi kalau yang punya anjing. Aduh, saya udah geliknya minta ampun. Eee, ya saya rasa itu najisnya minta ampun. Jadi mama saya desek, "Kalau gitu kamu larang lah orang tuh datang." Bapak suka tanya sama mama, "Nanti orang Kristen tuh bahaya," katanya. Itu bapak saya dulu istilahnya mama saya, "Kita nggak bisa lawan jinnya," katanya gitu. "Itu jinnya kuat," dia bilang begitu. Ya saya nggak ngerti namanya masih umur belasan, waktu itu umur saya masih 18, 19-an lah. Ya, saya nggak ngerti pokoknya, enggak kok orangnya baik-baik aja." Dan lucunya saya sampai saat itu pun saya nggak ada hati asmara sama Pak Nenggolan. Tapi Pak Nenggolan datang terus. Terus satu kali saya tanya, "Om, kenapa kamu suka datang terus?" "Nggak tahu saya kalau mau datang ke rumah kamu tuh kalau berdoa kok dorongnya pengen ke rumah kamu," gitu. "Kenapa ya, Om, ya?" Gitu. Terus, "Ya nggak tahu, pokoknya saya kalau berdoa dorongannya mau ke rumah kamu," gitu. Padahal datang ke rumah juga cuma duduk saja. Bahkan suka bisik-bisik mama saya bilang, "Nggak usah bikinin minum lah." Eee, Maksudnya apa? Takut nanti eee, gelas kami diminum oleh orang kafir, kan gitu, dipakai oleh orang kafir. Tapi lama-kelamaan, ya saya nggak tega juga. Kadang-kadang saya kasih juga minum, kan gitu kan, kasihan orang duduk. Ya kita ngobrol nggak ada ngomongin masalah seperti orang pacaran, seperti orang bersuka-suka, sama sekali nggak ada sama sekali. Cuma dia ngomong soal, agama, soal kalau saya rupanya beliau suka perhatikan saya setiap hari saya pergi. Setiap hari pulang sekolah, saya biasanya sore-sore, bantu-bantu orang tua, habis sholat maghrib, atau kadang-kadang habis sholat isya saya langsung pergi ngaji. Dulu ada sahabat pengajian saya, sekarang udah meninggal, 2 almarhum, ya, itu sahabat saya pengajian kemana saja saya pergi sama mereka. Yang satu meninggal sudah punya anak satu, yang satu meninggal masih gadis, ya itu 3 sahabat saya perempuan dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, satu kali karena mama saya nasehatin saya dianggap bapak itu nggak mempan, akhirnya satu kali bapak itu tanya langsung sama saya. Beliau ngomong sama saya, "Sri, kamu nggak bisa larang si Nenggolan itu datang," gitu. "Udah Pak, saya udah larang terus, setiap hari saya larang, setiap hari saya larang." Tapi beliau datang-datang terus, dan kalau Pak Nenggolan datang ke rumah, sering sering saya tidak ada, sering. Jadi sering kalau datang ke rumah cuma ketemu mama. Jadi duduk hanya di luar, ada di teras ya, tempat duduk hanya di luar, sering kali hanya ketemu mama. Seringkali hanya ketemu mama, karena saya kalau, udah feeling nih kalau beliau mau datang, aduh saya nanti diinterogasi lagi, saya dimarahin lagi sama mama. Ini bapak kayaknya udah curiga. Jadi saya tinggal ngaji, memang saya percepat pergi ngaji saya. Dan beliau tahu jam berangkat ngaji saya, beliau tahu. Jadi, Pak Nenggolan tahu. Jadi dia datang kadang-kadang sebelum saya berangkat ngaji. Tapi saya tahu, ketika saya feeling dia mau datang, saya langsung berangkat ngaji. Paling sering kalau datang ke rumah tuh saya nggak ada yang ketemu mama. Dan herannya beliau tunggu di depan sampai mama saya tutup pintu, kadang-kadang mama saya intip di jendela, beliau masih duduk nunggu. Ya saya pulang gitu aja, nggak ya cuma bilang, "Eh Om," udah langsung saya masuk. Begitulah bertahun-tahun. Tapi rupanya bapak saya terganggu kenyamanannya. Akhirnya mulailah bapak mulai ngomong keras, "Kalau kamu nggak bisa usir atau kamu tidak bisa cegah, bapak yang bicara." Nah, satu kali, sengaja bapak tunggu, bapak bicara sama Pak Nenggolan, eee, "Kamu ada perlu apa sama anak saya?" "Enggak Pak, kami main aja." "Saudara kan tahu kalau kami ini siapa?" "Iya Pak." Nah, terus Pak Nenggolan ini ditanya macam-macam, "Saudara kerja di mana?" Kan gitu. Ini sebelum tahu kalau akhirnya beliau satu instansi gitu kan. "Saudara kerja di mana? Tinggal di mana? Orang tua di mana?" Dijawablah begitu. Akhirnya Pak Nenggolan ditanya pertama sama bapak saya, "Sebenarnya tujuan saudara sering-sering datang ke sini ada apa?" "Nggak tahu Pak, saya bawaannya mau ke sini aja," dia bilang gitu. "Kamu ada hati sama anak saya?" Gitu.
Kalaupun saya tahu walaupun kamu ada hati, kamu tidak mungkin, tidak mungkin. Oh baik Pak kalau begitu. Terus Pak Nenggolan belum sempat bicara, sepertinya Pak Nenggolan ada diusir gitu kan. Sudahlah, mau ada hati mau tidak, mulai sekarang saudara jangan datang-datang lagi. Sekarang pergi, pergilah ya. Nah, seminggu lah. Ini Pak Nenggolan tuh kalau datang, dia nggak tahu waktu, nggak malam minggu, nggak apa, kadang-kadang pulang dari kantor masih seragam kantor, dia sudah datang ke rumah. Dan itu sangat terganggu, mama saya sangat terganggu, bapak saya sangat terganggu. Tapi kalau bapak kan kalau pulang selalu sore, kadang-kadang hampir maghrib juga baru datang kan gitu. Satu kali, kira-kira seminggu kemudian saya masih ingat, tuh Pak Nenggolan datang. Nah, saya mau berangkat ngaji. Saya nggak peduli, saya tinggalin aja beliau. Rupanya di situ Pak Nenggolan ngobrol sama bapak saya. Dia menyatakan keseriusannya sama bapak. Dia bilang begini, Pak, mohon maaf, pada waktu yang lalu bapak tanya, kita memang tidak lanjut bicara. Saya mau terus terang kepada bapak, ini kejadiannya tahun 75 akhir. Tahun 75 akhir. Kalau tidak salah itu sudah hampir-hampir mau tahun baru, saya masih ingat ya, masih ingat mau tahun baru tahun 75. Maksud kamu apa? Bapak saya mukanya udah sinis-sinis kan gitu. Maksud saudara apa gitu? Ya Pak, saya mau mengutarakan maksud saya mau serius dengan anak Bapak. Loh, emang anak saya bagaimana sama kamu? Nggak ada sih, anak Bapak nggak pernah bilang apa-apa, bahkan ya kelihatannya saya lihat nggak menghiraukan saya, tapi saya serius Pak. Seandainya Bapak bersedia, berkenan, saya mau serius sama anak Bapak, dia bilang begitu. Oh boleh saja, kata bapak saya. Asal kamu ikut kami, satu iman dengan kami. Terus Pak Nenggolan jawab, ya tapi kan saya belajar dulu Pak, gitu. Oh silakan belajar, silakan belajar. Nah udah, beliau pulang, saya pulang ngaji, Pak Nenggolan udah nggak di rumah. Tapi bapak saya dengan muka tegang, dia sebelum saya masuk kamar, biasa saya pulang pengajian tuh bisa jam 11, bisa setengah 12, karena keliling ke rumah-rumah, ganti-ganti rumah. Nah, terus bapak sengaja tunggu saya. Sri, duduk sini. Kamu benar, nggak ada hubungan apa-apa asmara sama si Nenggolan itu? Enggak, Pak. Bapak mau buktikan, saya nggak pacaran sama dia. Saya juga ada yang lain, saya bilang gitu. Nggak pernah kepikir, nggak mungkin. Amit-amit kalau saya sampai mau sama orang Kristen. Sebaik-baiknya dia, saya tidak akan pernah mau menikah dengan orang Kristen. Saya nanti akan mendustai agama saya sendiri. Saya durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakinkan Bapak begitu. Ya tapi kok dia begitu serius tiap kali datang. Bahkan kemarin dia seperti minta sama saya ngelamar kamu. Hah? Saya nggak tahu. Kamu nggak tahu? Saya tidak tahu Pak, gitu. Nah, ya sudah terus akhirnya dia bilang katanya, ya udah saya belajar dulu. Nah sekarang kamu ajak dia. Bagaimana caranya kamu? Kamu harus bisa bawa dia ke satu iman sama kita. Kalau tidak, mulai sekarang, kalau saya masih lihat lagi batang hidungnya, bapak saya bilang gitu, batang hidungnya, kalau kamu tidak bisa mencegah, bapak yang akan mencegah. Atau kamu harus tanggung resikonya. Baik Pak, dengan senang hati, saya seperti biasa saya cium tangan bapak kan. Makasih Pak, saya cium tangan bapak. Ya memang saya ikhlas, dibilang begitu memang. Ya memang saya nggak ada kepikiran mau menikah, nggak ada. Dan memang saya juga masih jauh lah pikiran menikah dan tidak mungkin saya menikah dengan orang yang non agama saya. Nah, lalu kira-kira berapa hari kemudian memang Pak Nenggolan tuh datangnya bisa seminggu 3 kali, bisa kadang-kadang hampir tiap hari, sampai mama saya nggak nyaman. Sampai mama saya tuh tiap kali Pak Nenggolan datang tuh nggak nyaman. Terus saya kadang-kadang lihat dari jendela, mama saya dia bilang, tuh si Nenggolan datang. Saya langsung kabur. Sering kali ketika beliau datang, saya tinggal kabur. Nah, itu peristiwa kami sesudah tinggal di daerah Bintaro. Ya, karena tahun 75 awal, tahun 75 pertengahan kami semua udah pindah di Bintaro, daerah Pesanggerahan ya. Nah, jadi sementara beliau Pak Nenggolan itu dari Kebayoran itu dia jabanin. Dia bela-belain untuk ketemu saya. Pulang kantor, bahkan sampai malam, bahkan kadang-kadang bis sudah tidak ada, dia jalan kaki.
Bahkan satu kali dia pakai sepeda motor sahabat dekat saya, yang mungkin notabene barangkali karena dulu saya masih remaja, pakai sepeda motor pacar saya, dia datang ke rumah saya, saking pengennya datang, kan begitu. Jadi dia datang setelah bertemu dengan Bapak, dia merasa dapat angin karena disuruh pengajian, dia mau belajar, Bapak bilang, "Ajak kamu belajar dulu, belajar agama kita." Akhirnya dia bilang sama saya memang disuruh tunggu waktu Bapak bilang, eee, "Udah nanti kamu ajak aja dia." Gitu. "Baik Pak." Ya, beberapa hari kemudian datang Pak Nenggolan, saya memang disuruh Bapak bicara, suruh ikut ke kegiatan agama saya gitu kan. Saya ngomong, "Om," kata Bapak, "Om mau belajar ya?" Alhamdulillah saya sampai sampai aduh saya sampai urut-urut udah, "Alhamdulillah Om mau belajar ya." Oh, senang banget lah Allah Subhanahu wa taala tuh bener senang banget ada orang yang mau bertaubat, saya bilang begitu kan. Senang, "Ya udah ya Om, saya tiap mau berangkat kalau mau berangkat ngaji nanti tiap habis sholat Isya, saya 7:30 udah berangkat." Kadang-kadang pindah-pindah, kadang ke Bintaro, kadang Petukangan, pindah-pindah kami pengajiannya, kadang di sebuah masjid, kadang di masjid lain, pindah-pindah gitu kan. Beliau sempat ikut ngaji 4 bulan, ya, sempat ngikut haji 4 bulan. Cuma setiap kali saya bilang, "Kapan Om mau satu iman?" "Tunggulah, mau belajar dulu," kan gitu. Terus mama saya juga selalu tanya, "Tuh orang ikut ikut pengajian, eee, udah ketahuan belum ujungnya?" Kata mama saya. Mama saya dengan gaya Betawinya kan. Ya saya udah tawarin, dia udah belajar, saya udah berapa kali tawarin, saya mau bawa ke ustadz saya dan udah sering belajar sama ustadz saya, dia selalu bilang, "Nanti saya belajar dulu, saya belajar dulu." Ya saya sendiri lama-lama juga agak merasa dipermainkan. "Om kok belajar 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 terus? Kapan mau ambil keputusannya?" Saya bilang begitu. "Ya tunggulah saya belajar dulu, saya nggak mungkin ambil satu keputusan kalau saya tidak kenal," dia bilang gitu. "Oh oke." Jadi saya ajak terus pengajian pengajian. Tapi karena udah 4 bulan pengajian itu kan cukup lama karena tiap hari. Kami pengajiannya itu benar-benar tiap malam kecuali malam Jumat liburnya. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Minggu, malam Senin, pokoknya liburnya cuma malam Jumat. Satu kali udah mama tanya, "Bagaimana udah ada keputusan belum dia mau satu iman sama kita biar dibawa ke Pak Ustadz?" "Enggak, bapak saya udah mulai tegang lah." "Gimana perkembangan? Biar nanti bapak bawa," katanya gitu. Ya saya udah tawarkan tapi dia bilang, "Belajar terus, belajar dulu." Satu kali bapak apa, yang ambil alih bahwa bapak udah nggak percayakan saya lagi untuk memfollow up, Pak Nenggolan untuk menjadi satu iman sama kami. Akhirnya Pak Nenggolan satu kali dibawalah ke seorang guru, seorang ustadz ya. Di situ Pak Nenggolan, ya singkat cerita, ya pokoknya mau diajak satu iman lah. Cuma waktu dibawa sama ayah saya ke seorang ustadz waktu itu, Pak Nenggolan malah cerita tentang Tuhan Yesus. Terus Pak ustadznya marah. "Ya udah saudara pulang aja lah," gitu. Dan mulai dari situ, bapak saya sudah tidak ada kompromi lagi dengan saya, sudah ada tidak kompromi lagi dengan Pak Nenggolan. Nah, itu kejadiannya sudah masuk ke tahun 76. Nah, namun Pak Nenggolan masih rajin datang. Nah, disinilah saya mulai mengalami proses penganiayaan sama orang tua, ya. Setelah Pak Nenggolan dibawa ke Pak Ustadz, dia nggak mau ambil keputusan untuk menjadi seorang yang satu iman dengan saya, dengan kami. Setiap habis Pak Nenggolan datang, ada saya atau tidak ada saya, itu pasti Bapak marah. Marahnya luar biasa. Ya pertama kali saya masih ingat, beliau datang, di rumah kami itu ada tanaman bunga, seperti bonsai lah. Ya dulu tanaman beluntas, tapi di bonsai ya buat pagar, di luar pagar besi. Saking marahnya Bapak karena Pak Nenggolan datang, padahal Pak Nenggolan datang nggak ada saya. Tahu-tahu Bapak datang sonder A, B, C, langsung, "Sri, kenapa tuh orang masih datang-datang lagi? Jangan najiskan rumah ini." Langsung Bapak cabut itu satu pohon itu untuk pukul saya. Pruk, sampai rontok itu pohon bonsai. Saya bilang, "Iya Pak, saya udah bilang Pak, tapi dia datang-datang terus." Sekarang begini,
Mau dia mati atau kamu mati? Kata bapak saya. Saya diamlah. Dia kan orang lain kan begitu. Kamu masih bisa nggak cegah dia? Bisa Pak, saya bisa larang. Tapi Pak Nenggolan ini orangnya ngotot, datang terus. Hari itu saya dipukul, minggu depan lagi. Saya udah bilang, saya langsung dulu kan surat, saya titip surat lah. Saya titip surat melalui sahabat saya yang udah berdua meninggal ini. Inilah yang sering saya percayakan, saya kirim surat. Karena dulu belum ada HP, telepon rumah dikunci. Kunci dulu sama bapak saya. Saya titip surat, saya bilang, Om, mulai sekarang jangan datang-datang lagi ke rumah. Saya sudah disiksa sama bapak gara-gara Om datang terus. Lengan saya tuh sampai merah-merah, sampai bekas-bekas kayak orang dicambuk-cambuk gitu, dipukul pakai pohon bonsai itu, pohon beluntas itu ya. Nah, minggu depan beliau datang lagi. Datang lagi. Aduh, saya udah syok banget. Nah, ketika itu waktu datang lagi, saya ada pas mau berangkat pergi ngaji, mau berangkat ngaji. Aduh, ini orang kok datang lagi. Saya udah tulis surat supaya jangan datang lagi. Datang lagi. Wah, di situ saya udah bilang, Om pergi. Ya pergi saya memang. Sering kadang-kadang walaupun saya suruh pergi, beliau masih nunggu di dekat pos hansip ya. Dia pergi. Itu saya dipukul pakai sapu lidi sampai hancur sapu lidi sampai semua dari sekujur kaki dan tangan. Semua bekas-bekas ada sapu lidi. Aduh Tuhan, bapak saya sambil ngomong begini. Sampai saya istighfar. Astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah, sampai gitu kan. Pak, ampun Pak. Enggak, aku enggak suruh, saya enggak suruh dia datang, Pak. Saya sudah cegah, tapi kenapa dia datang-datang terus? Itulah iblisnya. Itulah iblis itu katanya. Itulah jin yang kamu nggak bisa kalahkan. Bolak-balik Bapak begitu. Karena kamu buka pintu dari awal gitu. Ya, bukan hanya saya yang buka sebetulnya, pertama Mama juga buka pintu juga karena dia baik, orangnya sopan kan begitu kan. Dan saya udah bilang sama Pak Nenggolan ini, Om, apalagi kalau malam minggu jangan suka datang Om, banyak teman-teman saya datang sini. Ya maksudnya di situ juga ada orang-orang yang dekat dengan saya kan datang. Waktu saya kedatangan yang kedua, sesudah Bapak itu bilang jangan datang-datang lagi, sapu lidi itu sampai patah-patah. Situ saya nggak bisa tidur, pala kena pukul, tangan kena pukul, kaki kena pukul, pantat kena pukul, sampai mama saya, udah Pak, makanya kamu tobat dong, tobat, lawan dong, lawan dia, usir dong. Iya Ma, udah saya usir tapi dia datang-datang terus, saya bilang begitu. Terus besoknya saya kirim surat lagi. Om, badan saya udah babak belur nih. Iya Dek, katanya. Tapi saya maunya ke rumah kamu terus gimana ya? Saya tiap kali doa seperti ada tanda mau ke rumah kamu terus. Ya tapi saya bisa mati berdiri. Saya bisa mati konyol. Saya bilang gitu. Apalagi Bapak setiap kali pukulin saya, kamu lebih baik mati di tangan Bapak daripada mati dalam keadaan kafir. Nah, terus. Akhirnya nggak datang nih hampir 1 bulan. Nggak datang hampir 1 bulan. Tiba-tiba datang lagi. Datang lagi. Walaupun nggak datang hampir 1 bulan, tapi beliau suka titip surat sama teman saya. Titip surat saya baca. Dek, baik-baik kan? Baik Om. Gitu kan. Nggak usah nggak usah komunikasi, nggak usah hubungi saya lagi Om ya. Saya bilang gitu. Saya juga terganggu sekolah, saya terganggu juga ngaji saya bilang gitu. Lagi pula saya sudah terancam sekali kalau Om datang, saya bilang gitu. Ya dengan kepolosan saya bilang begitu. Tahu-tahu sebulan dia datang lagi. Udah datang, Bapak makin garang. Yang lucunya walaupun Bapak nggak ada di rumah, ya, Bapak nggak ada di rumah, beliau datang, tahu aja Bapak entah dari siapa itu tahu. Saya nggak tahu, saya tidak mau menuduh. Entah siapa yang menyampaikan, pokoknya tahu-tahu tiap kali Bapak pulang, ternyata kamu masih buka-buka pintu ya, katanya gitu. Padahal sering sekali datang sampai malam itu dikuncin pintu dan Pak Nenggolan tuh duduk di teras. Pernah duduk di teras sampai pagi. Jam 4 pagi baru pulang. Saya nggak keluar. Dan gara-gara beliau ada, saya sampai nggak ngaji. Sampai semua guru ngaji saya, teman-teman saya kecarian, kenapa nih sering nggak datang hari ini? Biasanya dia paling rajin kan gitu. Gara-gara Pak Nenggolan datang, ya saya nggak berani keluar ngaji. Nah, beliau duduk di teras sampai jam 4 pagi. Akhirnya karena mama biasa jam 4 suka bangun, sholat subuh kan, dia buka pintu. Adek gitu. Ngapain di sini? Saya di sini, Bu. Yang herannya bisa tuh nggak tidur sampai jam 4 pagi. Ini benar-benar kisah nyata. Nah, terus setelah ketahuan lagi,
Siksaan saya, Bapak ambil air 1 ember, ya. Habis Bapak pompakan air 1 ember disiram ke saya, dari sekeras-kerasnya itu muka saya seperti ketimpa, dinding kayaknya, saya rasanya ketika itu seperti pingsan 1 menit. Nggak cukup sampai di situ, saya dipukul pakai gagang besi, gagang pompa. Saya dipukul, aduh sakitnya luar biasa. Saya rasa di situlah saya udah mati sebetulnya, perasaan saya udah mati, ya kan. Kalau Bapak masih dengar lagi si Nenggolan itu datang, ini Bapak nggak main-main. Bapak udah bilang berkali-kali, lebih baik kamu mati di tangan Bapak. Allah juga bela Bapak daripada kamu mati dalam keadaan kafir. Soalnya Bapak saya nggak terlalu tahu sekali sih ya soal agama, enggak. Cuma satu saya sangat sangat memahami, satu beliau pasti nama baik akan tercoreng kalau saya sampai kenapa-napa dengan orang Kristen. Yang kedua, di keturunan kami memang tidak ada sejarah yang menikah lain iman, dan itu dijaga sekali. Dan keluarga kami memang keluarga ibadah, walaupun tidak terlalu tahu ilmu agama, tidak terlalu mendalam ilmu agama, tapi memang keluarga yang ibadah dan sangat menjaga sekali, kan gitu. Nah, ketika saya disiram pakai ember, Bapak udah ultimatum lagi. Kalau sampai Bapak dengar dia datang lagi. Padahal waktu Pak Nenggolan datang yang ketiga itu, setelah ada ultimatum, setelah Pak Nenggolan udah mau dibayat, mau disatukan agama dengan kami, nggak jadi kan akhirnya kami putus tuh nggak jadi lagi, nggak neruskan pengajian karena Bapak udah mulai galak kan begitu. Besoknya saya masih badan pada sakit. Kadang-kadang berangkat sekolah itu saya sebetulnya nggak boleh pakai lengan panjang. Ke sekolah nggak boleh, hanya lengan pendek. Tapi sering kadang-kadang temen tuh lihat, "Tangan kamu kenapa tuh?" Nggak apa-apa. Untungnya mama bisa pijit, ya. Setiap saya habis dipukulin tuh mama pijit pakai minyak. Saya selalu kadang-kadang mama kalau pijit saya tuh sambil nangis dia kan. "Aduh kamu kenapa sih? Nasib kamu begini, kenapa kamu cegah dong, kamu larang." "Udah Mah," sambil nangis-nangis saya bilang sama mama, "Udah Mah, tapi kok orang-orang Kristen nggak begitu ya Mah." Nekat saya taunya orang Kristen orang Batak. Apa semua orang Kristen kayak begitu ya Mah? Aduh amit-amit ya Mah ya. Apa semua orang 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 Batak begitu ya? Ya pokoknya kita nggak pernah kenal tahu lah orang Kristen orang Batak kayak apa kata mama. Tapi kenyataan dia bandel banget, datang lagi, dia nggak sayang kamu. Dia ini sama juga bunuh kamu pelan-pelan kata mama saya. Saya kirim surat lagi sama temen, "Jangan datang lagi." Masih datang lagi. Memang datangnya udah nggak seperti dulu, ya. Kalau dulu bisa seminggu 3 kali, bahkan bisa hampir tiap hari, bahkan seminggu sekali. Nah, sesudah Bapak itu, Pak Nenggolan dibawa ke ustadz kami yang mau dijadikan satu iman, dia nggak jadi, mulai saat itu memang jarang. Kadang pernah 1 kali 2 minggu, 1 minggu, bahkan sebulan gitu. Nah, makin jarang makin jarang makin jarang. Nah, datang lagi ke-4 kali, datang lagi ke-4 kali. Saya lupa itu masih di, antara masih awal-awal tahun-tahun 76 tuh, datang. Sebulan kemudian beliau datang, aduh di situlah yang Bapak murka banget deh, muka. Ini belum masih klimaks. Di situ Bapak ambil besi lagi dulu ada pompa, apa tuh, dragon ya, itu bisa dicopot-copot. Aduh Bapak ngancam begini, "Kalau kamu masih izinkan orang itu datang." Dan sebetulnya setiap kali sesudah Bapak makin marah dan Mama marah juga, Pak Nenggolan setiap datang tuh udah nggak berani masuk rumah. Selalu nunggu di teras depan, di luar pagar. Itu, di luar pintu besi kami ada semen yang biasa untuk duduk-duduk kami, teman-teman kami anak-anak muda suka kumpul di situ, ya. Pak Nenggolan duduk di situ di luar pagar kami, di luar suka begitu. Tapi Bapak tetap nggak suka. Nah, habis saya dipukul pakai besi, Bapak, "Apa perlu Bapak panasin nih besi? Ya, kalau kamu nggak bisa melarang." "Iya Pak, ampun Pak, saya kalau udah Bapak datang udah gemeter, udah syok, udah kayaknya udah seperti darah tuh udah kayaknya udah hilang deh gitu kan. Karena Bapak udah pegang besi, wah ini serius nih. Tapi sayanya dipukul, eee, tulang kering saya sakit sekali sakit sekali. Sakit sekali itu tulang kering saya tuh sampai birunya saya kayaknya 2 minggu nggak hilang. Jadi saya kalau sekolah tuh pakai kaos kaki yang panjang sampai selutut. Sampai mama saya tiap hari pijit, sampai jendol itu kan dipukul. Terus,
pantat saya dipukul lagi pakai besi sama bapak. Pokoknya setiap kali bapak datang, pasti saya kesiksa dan saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur. Dan semua serba terganggu memang. Ya karena ya pasti tidur terganggu, saya belajar terganggu, tapi ya puji Tuhan ketika itu walaupun belajar terganggu saya masih bagus belajar saya. Oke, singkat cerita, memang Pak Nenggolan yang saya dengar dia bilang dari teman saya, walaupun nggak pernah duduk lagi, itu saya masih ingat bulan April atau bulan Mei itu, waktu itu terakhir saya dipukul sampai pakai besi 2 kali saya dipukul sama bapak, disiram pakai air seember yang sampai sepertinya saya pingsan, dipukul sapu lidi, lalu dipukul pakai pohon bonsai, lalu pernah lagi saya rencananya mau dititipin ke tempat penitipan anak-anak nakal di Tangerang. Supaya ada alasan Pak Nenggolan nggak datang-datang lagi. Saya nggak tahu itu baru sounding atau sudah dilakukan sama Bapak, tapi Bapak dengan marahnya. Kalau begini terus, kalau si Batak itu masih datang-datang ke rumah, biar dia tahu kalau kamu sudah tidak ada di rumah, saya titip aja di Tangerang. Saya nggak ngerti waktu itu Tangerang apa. Terus mama saya bisik-bisik, Tangerang kan tempat anak-anak nakal, katanya gitu. Setahu mama saya begitu. Emang saya nakal apa gitu kan. Dan saya disiksa itu teman-teman ngaji saya tahu. Udahlah Sri, dilarang aja. Kamu bikin surat sama si Om itu. Saya udah bikin surat. Saksinya ya sahabat saya itu yang selalu saya pakai berdua. Selalu mereka yang menyampaikan surat. Setia sekali 2 sahabat saya yang sudah meninggal ini untuk menyampaikan surat. Tapi tetap orang itu Pak Nenggolan keras kekeh masih datang terus. Nah, itulah jadi pembahasan kami di pengajian sama teman-teman pengajian. Emang orang Kristen tuh gigih banget ya, katanya gitu. Orang Kristen gigih banget, aduh amit-amit deh, jangan sampailah kita kenalan kayak si Sri tuh baru kenalan aja udah kayak begitu siksaan, bagaimana pacaran ya. Sampai teman saya tuh bilang begini, yakin kamu nggak ada hati? Jujur kalau saya ada hati, kenapa juga saya pacaran sama orang lain? Saya bilang begitu. Belum, nggak ada, karena nggak mungkin saya bisa menikah. Kalaupun saya ada hati juga akal sehat saya, nggak mungkin saya bisa menikah gitu kan. Oke, ada sekitar 2 bulan lebih, Pak Nenggolan menurut saya tidak datang. Tapi menurut sahabat saya, katanya setiap hari dia lewat depan rumah saya. Setiap hari. Jadi bapak saya nggak pernah lihat, adik saya nggak pernah lihat, mama saya juga nggak pernah lihat. Kalau mama kan sering mergokin, pernah sampai jam 4 pagi beliau duduk di semen, di teras luar kan gitu. Satu kali bulan Agustus, saya masih ingat tahun 76, bulan Agustus. Ya waktu itu pokoknya bulan puasa lah, di bulan puasa tahun 76 saya masih ingat. Ya memang saya, keluarga udah mulai dingin, adem lah gitu ya, karena bapak nggak dengar lagi Pak Nenggolan suka datang, udah mungkin sekitar 2-3 bulan, 2 bulan. Mama juga udah tenang, mama udah sayang-sayang saya gitu, "Udahlah Neng, kalau gini kan tenang hidup, udah, kalau dia nggak datang-datang kan kamu aduh, kalau kamu lagi dipukul tuh mama paling sakit," gitu. Selalu mama tuh saksi, saksi hidup penyiksaan saya. Mama dari A sampai Z, saksi hidup penyiksaan saya. Satu kali saya ingat di tahun 76, pas bulan puasa. Bulan puasa kami seperti biasa kan buka puasa bersama. Kalau sholat maghrib masing-masing lah semua adik-adik urusannya masing-masing. Saya juga udah sholat maghrib duluan. Nah, seperti biasa, mama tuh sholat maghribnya sesudah buka puasa gitu ya. Belakangan lah selalu. Nah, kami siap-siap nih mau taraweh. Karena ada musola dekat rumah kami itu hanya beberapa rumah, mau taraweh bersama lah ceritanya sama mama gitu kan. Terus ada bapak juga. Sepertinya bapak mau taraweh juga. Nah, saya sudah pegang sejadah, udah pegang mukena, tinggal nunggu mama udah sholat rakaat akhir. Saya masih lihat mama saya masih tunjuk tangan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Masih lihat begitu. Tahu-tahu Pak Nenggolan nongol. Ya, Pak Nenggolan nongol di depan pintu karena persis banget saya lagi berdiri depan kamar saya, pas ada bapak saya. Saya ingat pas bulan puasa itu, pas ada bapak saya.
pergi om, pergi om. Tapi bapak saya pas nengok waktu itu. Bapak saya pas nengok waktu itu. Aduh, saya lihat perubahan bapak saya udah luar biasa. Bapak saya mukanya udah hitam, udah berang, udah berubah sekali. Yang saya tadi udah damai-damai, udah pegang sejadah, udah mau ke masjid, udah mau ke musola, udah mau ke masjid kan. Tahu-tahu bapak teriak di muka saya. Sri, sepertinya tuh rumah itu menggetar keras sekali. Sri, kamu ini benar-benar mau mati ya? Dia bilang begitu. Kalau cara kamu begini, kamu bukan mati syahid. Kata bapak saya gitu. Kamu mati konyol. Terus bapak saya teriak. Oh, pokoknya teriaknya udah macam-macam ngomong lah pokoknya. Saya dibilang anak kurang ajar, macam-macam perkataan, macam-macam perkataan. Waduh, saya udah, mungkin umur saya di sini nih. Mungkin umur saya di sini. Ya Allah, ampuni hambamu. Astagfirullah. Terus saya ngucap 2 kalimat syahadat, terus astagfirullah terus ketika itu. Ya, takut saya mungkin umur saya di situ kan. Tiba-tiba papa saya, kamu keluarkan pakaian kamu semua. Semua barang-barang kamu keluarkan, tumpuk di situ. Ada apa? Saya masih bertanya-tanya. Semua. Saya keluar, kecuali perangkat sholat dengan kitab suci. Kamu keluarkan apa yang menurut kamu barang kamu. Sudah keluarkanlah bertumpuk situ. Tiba-tiba di rumah saya ketika itu ada orang yang suka bantu. Dia panggil lah namanya. Ambil sini minyak tanah. Seperti biasa mama tuh suka nyimpan minyak tanah banyak di jerigen-jerigen yang 5 liter. Ambillah jerigen 5 liter gini sama papa. Korek mana korek? Bakar. Kamu jatuhkan diri kamu di situ. Sekarang kamu keliling-keliling kampung. Kamu kasih tahu sama orang kampung bahwa kamu tuh kafir. Didorong saya sama bapak. Tapi tepat detik itu juga, mama saya selesai sholat, langsung mama teriak, astagfirullahaladzim bapak. Itu langsung saya dipeluk. Saya nggak jadi kebakar, kena dada sebelah kanan ini. Terus pergi kamu, jangan pulang-pulang, nanti kamu mati. Jadi saya pulang itu andilnya, saya keluar dari rumah itu andilnya ada mama. Kamu mati nanti. Itu. Akhirnya saya pergi. Tapi saya masih dengar mama nangis-nangis di garasi. Saya ke garasi karena udah rusak sedikit baju. Saya mau ganti baju. Seperti biasa, mama saya suka taruh di garasi itu baju-baju yang tidak kering ya. Baju-baju yang belum kering. Saya pakai aja baju-baju yang masih lembab. Saya keluar rumah waktu itu pakai baju hijau. Baju biru, atasan biru, bawahnya hijau. Tapi saya masih dengar mama saya nangis-nangis sambil ngumpulin pakaian saya semua ke kamar, sambil bersih-bersih dan saya masih dengar mama saya tutup pintu kamar. Tapi saya masih dengar mama saya dimarah-marahin sama bapak saya, bentak-bentak. Dan kamar saya masih dengar tuh, burak, kamar saya dikunci, dimasukin semua. Dan ketika itu saya nggak tahu adik-adik saya kemana. Tapi memang kebiasaan adik-adik saya ada 4 di rumah, ya. Itu kalau bapak datang pasti mereka ngumpet semua. Semua mereka ngumpet. Dia takut. Seingat saya mungkin setelah saya dianggap kasus gitu kan, karena setiap kali bapak pulang tuh pasti marah-marah. Semua ngumpet. Entah ada yang di luar, ada yang di kamar, tapi pokoknya kalau bapak datang, mereka tidak pernah ada di ruang tamu. Bahkan mereka semua ada yang keluar, ada di kamar, tidak ada yang pernah tongolin muka. Jadi hanya saya sama mama. Saya masih ingat saya masih dengar kelihatan sepertinya tuh mama beres-beresin, terus banting pintu saya, kunci pintu saya supaya bapak jangan masuk. Saya masih dengar bapak saya teriak-teriak, mama saya nangis histeris. Dan saya jalan aja. Saya jalan-jalannya saya mau kemana ya, saya nggak punya uang. Masih saya sempat cari di laci. Entah itu uang adik saya, barangkali saya curilah uangnya. Waktu itu ada uang merah ya, itu uangnya 100 atau berapa itu uang merah. Nah udah, saya jalan aja sejalan-jalannya kaki, tiba-tiba saya sampai di terminal Pesanggerahan. Rumah saya tuh deket banget sama terminal Pesanggerahan, karena kami tinggal di Pesanggerahan. Adalah bis robur terakhir waktu itu. Bis robur terakhir waktu itu lalu saya naik. Dan penumpangnya cuma sedikit, cuma 3 orang. Cuma saya, 2 laki-laki. Ya, saya duduk aja di situ. Sampai habis saya nggak tahu mau turun di mana. Tiba-tiba saya sampai di Blok M. Ya saya masih sempat kasih uang, ya kasih uang. Saya masih pegang kembalian karena memang saya cuma pakai sendal jepit swallow warna merah waktu keluar rumah, pakai baju biru bawahan hijau. Nah,
Udah sampai di Blok M, saya senaik-naiknya aja bis. Saya masih ingat waktu itu saya naik bis Gamadi. Udah duduk aja, saya nggak tahu mau kemana. Saya cuma bengong sambil nangis, berurai mata. Nangis, nangis. Saya tuh, apa yang terjadi nih, mimpi atau apa ya? Aduh sedih banget, sedih. Dan pikiran saya melayang. Saya nggak tahu mau kemana. Nggak tahu, pokoknya kosong, kosong. Sampai bis Gamadi itu habis terakhir di Manggarai. Saya nggak tahu itu Manggarai mana. Saya taunya saya habis di Manggarai karena ada seorang perempuan yang tolong saya. Ya kan? Seorang perempuan yang tolong saya, sebetulnya anak ini dia mau turun di tengah jalan. Tapi saya nggak turun, cuma bengong, nangis. Saya ditanya, kata dia, Mbak mau kemana? Saya nggak jawab. Ya pokoknya tahu-tahu saya sudah sampai di Manggarai, dia ikutin. Mbak, ini udah habis orang semua penumpang. Mbak mau kemana? Saya diam aja nggak tahu, saya bilang gitu. Mbak mau kemana? Nggak tahu. Ketika itu udah malam, udah setengah 9. Ya, udah setengah 9 itu. Mungkin juga jam 9. Kalau si Mbak itu ngakunya dia katanya habis dari Kebayoran, dari rumah saudara, dia juga naik bis terakhir waktu itu. Waktu itu bis nggak terlalu malam kata dia. Lalu karena saya lama diajak ngobrol sama dia, saya nggak jawab, Mbak mau kemana? Saya nggak tahu. Mbak kalau Mbak nggak tahu ikut saya ya, gitu kan. Ya saya ikut aja, ikut aja. Sampai di rumah pun karena malam, saya nggak tahu itu kampung apa, daerah apa, negeri apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya bengong. Terus diajak ngomong saya nggak nyambung. Nggak tahu apa obrolannya. Sampai sekarang juga saya nggak tahu apa obrolannya. Tahu-tahu sambil ngobrol, tahu-tahu saya ketiduran. Tidur. Terus tahu-tahu besok paginya saya udah bangun, udah matahari terbit. Tapi saya masih ingat sholat. Aduh saya masih sholat. Tapi kok udah siang banget. Saya bangun udah jam 8. Nggak pernah saya bangun jam segitu. Setiap hari kalau saya bangun jam 4. Sebelum kadang-kadang masih ada pengajian di musola. Sebelum azan biasanya ada pengajian dulu. Itu saya udah duluan bangun. Ya, sambil nunggu azan, biasanya saya suka baca-baca ayat suci kan gitu, azan, terus saya sholat subuh. Tapi ketika itu saya bangun udah jam 8, matahari udah terbit begitu. Wah, saya harus sholat. Tapi sholat pakai pakai mukena siapa ya? Saya pikir gitu. Nah, begitu saya bangun, si Mbak ini datang, dia udah rapi, udah mandi kelihatannya kan. Kayaknya dia nggak mau bangunin saya pagi-pagi. Dia tanya saya, Mbak, tadi malam mau kemana? Maaf ya Mbak, saya bawa ke sini. Terus saya lihat, aduh, ini daerah apa nih? Ada di sebuah gang, gang kecil. Dia bilang, pokoknya ada satu gang lah, saya tidak sebut daerahnya. Aduh, asing banget. Saya itu kan anak kurang pengalaman, anak kurang pergaulan dan nggak pernah kemana-mana. Taunya daerah saya tuh ya cuma Kebayoran Baru, Bintaro, Ciledug, Kreo, dan saya lahir di daerah Cipaduk. Ya, saya Betawi asli. Nah, semua keluarga saya semua ada di daerah Cipaduk semua, Pondok Aren, Ceger, Larangan, Petukangan, itu semua saudara ya, sampai Cipulir, Peninggilan, Bintaro banyak, sampai Ciputat itu saudara-saudara banyak di situ. Saya asli dari Betawi situ. Jadi saya kelahirannya tepatnya di Kampung Cipaduk. Waktu ditanya berkali-kali ditanya, saya masih nggak ditanya, Mbak, Mbak apa yang terjadi? Dia bilang begitu. Saya juga nggak tahu dia ngomong apa yang terjadi, karena perempuan ini akhirnya cerita sama saya. Lama sekali sampai jam 11 ya, saya disuruh sarapan, saya nggak mau, karena saya takut itu rumah orang Kristen. Saya nggak berani makan. Saya lihat dulu, tapi saya nggak tanya, Mbak orang Kristen atau orang apa nih? Saya nggak berani tanya, tapi saya lihat, saya curiga dia kayaknya orang Jawa. Saya nggak mau makan. Nah, saya tahankan lah itu sampai sampai lohor tuh, saya nggak tahankan, saya tahankan nggak makan karena saya takut itu rumah orang Kristen. Tapi kok kalau rumah orang Kristen kok, maaf ya, rumahnya begini gitu kan. Setahu saya dulu waktu saya kecil, kalau orang Kristen kan umumnya kaya-kaya gitu. Waktu kami kecil tuh secara umum begitu kami tahu. Masa orang Kristen begini, tapi saya tetap nggak mau makan. Sampai udah siang, udah hampir lohor lah, barulah saya mulai agak nyambung ya, mulai agak sedikit-sedikit sadar. Sedikit sadar, ditanya-tanya lah saya, Mbak apa yang terjadi? Oh, enggak, saya, mmm,
Saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Lama saya nggak apa-apa. Mbak, Mbak sakit ya? Dia bilang begitu. Si wanita ini, si gadis ini. Enggak, saya sehat, saya bilang gitu. Mbak mau kemana tadi malam? Nggak tahu, saya bilang begitu. Mbak gini, Mbak kayaknya lagi ada gangguan nih, lagi sakit ya? Saya antar ke rumah ya. Begitu dia bilang antar ke rumah, saya ngejerit. Enggak, saya nggak mau ke rumah, saya belum mau mati. Saya belum mau mati gitu kan. Ya, sehari sampai malam saya ditanya tentang keluarga saya nggak mau. Karena saya takut dipulangin gitu kan, saya nggak mau. Itu makin sadar, masih saya nginep lagi besokannya. Didesak terus saya, Mbak keluarganya di mana? Saudara yang paling jauh atau saudara dekat, orang tua di mana? Saya nggak mau jawab. Sampai hari kedua, akhirnya saya nginep lagi di situ. Pagi-pagi, saya masih hari kedua di rumah itu, saya sempat, minjem mukena. Saya pikir, nggak ada tanda-tanda kekafiran, jangan-jangan nih bukan orang kafir, saya pikir gitu. Saya bangun pagi tuh, 4:30 saya sudah bangun, saya udah dengar azan kayaknya jam 4:30 kurang. "Mbak, itu udah suara azan." Saya bangunin lah Mbak itu. Rupanya Mbak ini nggak sholat gitu kan. Mbak, udah suara azan gitu kan. Eee, "Mbak Mbak punya mukena nggak?" Mukena tuh untuk sholat gitu. "Oh Mbak mau sholat ya?" Dia kayak bingung gitu kan. Kayaknya dia nggak sholat orangnya. Tapi mamanya nyimpen, "Mbak kalau mau sholat ada kok, di lemari mama saya," gitu. Rupanya mamanya juga nggak sholat, ini orang Jawa, nggak sholat gitu. "Oh ya mau sholat?" "Iya saya mau sholat," saya bilang gitu. Masih sholat. Nah itu saya udah mulai sadar tuh. Habis sholat, saya merenung lagi, "Apa yang terjadi ya saya ya?" Gitu kan. Tapi saya bingung. Tapi ketika itu yang terpikir di hari kedua itu, saya mau cari pesantren. Pokoknya saya harus tinggal di pesantren. Saya tidak akan pernah pulang seumur hidup, saya harus ke pesantren. Saya nggak bisa. Kalau nggak ke pesantren, saya harus kerja. Karena saya harus hidup, saya harus lanjutkan cita-cita saya. Udah mulai sadar tuh gitu, udah mulai saya sadar. Tapi setiap kali ditanya, "Mbak saya antar aja deh ke rumah orang tua." "Enggak Mbak, enggak. Jangan, saya masih ngeri." Dia tanya, "Ngeri kenapa?" Saya masih takut. Dia tanya, "Mbak takut kenapa?" Saya nggak mau jawab. Saya rahasiakan. Akhirnya karena udah kewalahan, orang tua gadis ini juga nanyain saya nggak mau dipulangin saya nggak mau, si gadis itu pun udah seperti apa ngerayunya nggak mau, akhirnya dia punya tetangga, ibu-ibu, setengah baya, udah janda. Dia ngerayu, baik sekali dia ngerayu ibu-ibu ya, "Dek, anggap aja tante nih ibu kamu," gitu kan. "Kelihatannya Ade sakit deh," katanya gitu. "Enggak tante, enggak sakit saya kan." Eee, "Bagaimana Dek? Kalau Tante antar?" Enggak Tante, nggak usah deh daripada Tante antar, tolong carikan saya pesantren aja, saya mau tinggal di pesantren." Saya bilang, "Saya mau mengabdi di sana, saya mau gali ilmu di sana," saya bilang begitu. "Tapi Ade kan harus ada orang tua yang nganter, nanti di pesantren perlu ini itu, gimana?" Saya bengong juga, "Sama Tante aja anterin." "Tante nggak berani," gitu. "Sekarang gini deh, Ade mau ke pesantren boleh, mau ke mana pun boleh, tante tolong. Tapi Ade harus, tante kasih tahu orang tua dulu atau saudara terjauh deh, siapa deh yang terjauh," gitu kan. Enggak tante enggak. Kalau tante nggak mau ya saya pergi sendiri, saya mau pergi nanti sore ke sini dari sini ya tante ya," gitu kan. Akhirnya dia rayu-rayu, "Sekarang gini deh, Dek, ada nggak sahabat yang Ade percaya? Sepertinya Ade menyimpan sesuatu nih." Saya diam aja gitu kan. Saya nggak pernah hafal nomor telepon orang waktu itu, ya. Saya nggak pernah hafal, apalagi telepon kantor Pak Nainggolan. Telepon rumah aja masih saya catat waktu itu. Untuk telepon rumah, telepon keluarga, saya catat. Telepon bapak saya, kalau saya telepon ke kantor saya catat semua. Dulu notes, ada notes saya. Tapi ketika ditanya, "Ada nggak yang kenal? Kamu sebut aja alamatnya di mana, sekarang tante anter." Gitu. Ya kalau saya ketika itu udah mulai sadar, kalau saya sebut sahabat saya di sini, nanti sahabat saya pasti pulangin saya ke rumah kan. Sahabat sini banyak sahabat saya, termasuk teman ngaji saya juga. Hati saya udah pengen mau menjumpai teman ngaji saya mau minta diantar, tapi hati saya berat, tidak.
Tapi ketika itu karena didesak terus, "Ayolah Dek, kapan Tante antar kapanpun, ayo kita mau naik taksi, mau naik beca, mau naik bemo, oke." Ketika itu kita masih ada beca, masih ada bemo waktu itu kan. Akhirnya saya seketika saya minta, "Coba deh, Tante aku mau ini deh, kayaknya ada aku ingat nomor telepon." Saya catat aja nomor telepon, "Ini nomor sahabat saya bilang begitu. Terus langsung, "Oh, iya iya iya. Oh, makasih, Dek." Akhirnya pergi cari nomor telepon umum. Telepon umum waktu itu jauh dari daerah yang tempat saya diamankan itu, jauh. Jadi tante ini mesti ada yang nganter naik sepeda, kalau nggak salah naik sepeda ke luar jalan raya, jauh ke telepon umumnya jauh sekali. Kalau nggak salah ke telepon umumnya ke daerah kantor pos gitu. Terus dia telepon, rupanya, eee, di teleponnya ini tante tante itu bilang gini, "Halo Pak, eee" saya ini nggak tahu nih Bapak nih siapa namanya, tapi saya dapat nomor ini, ya, dapat nomor ini dari seseorang. Bapak merasa kehilangan seseorang nggak? Enggak tuh, kata Panenggolan. Rupanya nomor telepon itu adalah nomor telepon kantor Panenggolan, rupanya. Kok saya bisa hafal? Saya padahal hati saya udah mau ke tempat sahabat saya, yang 2 yang sudah meninggal itu, saya mau ke pesantren, mau ke mana, tapi ketika itu, ketika didesak sekali, saya minta kertas, "Coba deh hubungi nomor ini Tante." Langsung, eee, pertamanya Pak Nenggolan katanya waktu dihubungi bilang begini, "Enggak, saya enggak kehilangan siapa-siapa." Terus ditanya sama Pak Nenggolan, "Orangnya gimana gimana?" "Orangnya gini, rambutnya keriting," katanya gini-gini, diciri-ciri. "Oh oh, iya iya, ada di mana itu ada di mana itu?" Katanya gitu. Langsung, Pak Nenggolan ini, minta alamat, langsung minta alamat kan. Waktu itu sudah jam, eee, menurut kesaksian Pak Nenggolan biasa dia keluar kantor kan jam 3 gitu kan. Waktu ditelepon tuh jam 4. Ya memang jam kerja sih sebenarnya jam 5, tapi kadang-kadang jam 3 setengah 4 udah keluar. Tapi ketika itu kok dia enggan pulang gitu, karena ada temennya, mmm, yang teman kosnya telepon ke kantornya, dia bilang, "Mas," karena teman orang Jawa, "Mas, sebaiknya nggak usah pulang dulu deh. Kayaknya tadi Mas ada yang nanya-nanyain deh di kosan gitu. Ada orang yang saya nggak kenal nanya-nanyain," gitu. Nah, Pak Nenggolan hatinya nggak enak, jangan-jangan berkaitan dengan Sri nih gitu kan, setelah dikasih tahu ciri-cirinya sama ibu yang janda yang tolong saya. Akhirnya langsung minta alamat, kata kata tante ini, minta alamat, "Ya udah Bapak kalau sekarang orangnya ada di sini, alamat sini." Langsunglah, ketika itu kan kantor Pak Nenggolan masih jalan di Ponorogo, di gedung wanita sekarang. Ya, di gedung wanita sekarang. Jadi kalau dari Diponegoro ke ke daerah tempat saya itu deket banget. Daerah Manggarai itu deket banget. Jadi katanya lurus aja gitu, tapi saya nggak tahu daerah situ kan waktu itu. Jadi cepet banget Panenggolan tuh datang, tahu-tahu ketemu sama saya. Oh, sama ibu sama tante yang yang nolong saya ini. Tante itu memang udah jaga-jaga di depan gang kan gitu kan. Karena rumahnya di gang masuk, tempat saya ditolong itu, seorang nggak ada yang tolong saya tuh rumahnya masuk gang dalam, masuk gitu. Jadi tante ini jaga di depan gang itu, oh jalan, tahu-tahu saya lihat dengan tante ini kok Panenggolan gitu kan. Terus saya lihat, aduh saya deg-degan, ada trauma, aduh. Inget bapak kalau lagi mukulin, lihat tampang Pak Nenggoleng tuh inget bapak lagi mukulin gara-gara dia. Aduh saya makin deg-degan lagi. Lah kok kenapa dia datang kemari ya? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Kamu nggak apa-apa? Kok Om datang?" Terus tante itu bilang, "Dek, tadi kan ngasih nomor telepon ini. Emang telepon telepon Om ya?" "Iya," dia bilang gitu. Wah, dalam hati saya, apa sih maksudnya ini? Saya makin deg-degan lagi. Justru saya mau menghindar dari beliau. Saya nggak mau iman saya tercemar. Saya nggak mau. Dalam hati saya justru setelah saya sadar, bagus saya kabur itu sehingga saya nggak ketemu lagi sama Pak Nenggolan kan waktu itu. Tapi saya tiba-tiba dipertemukan melalui saya asal tulis nomor telepon. Saya orangnya nggak cepat hafal. Sampai sekarang ini, saya tuh nggak hafal luar kepala telepon anak-anak saya. Saya harus lihat dulu di phonebook, harus lihat dulu kan. Apalagi waktu itu kan.
Terus akhirnya Pak Nenggolan perhatiin saya kan masih pucat-pucat waktu itu. "Tapi kamu nggak apa-apa kan?" Saya nggak mau cerita kalau saya mau dibakar bapak, saya nggak cerita kalau, mama saya histeris, bapak gitu kan. Tapi yang Pak Nenggolan inget, waktu saya usir gitu, pergi, dia tanya nomor satu itu, "Setelah saya pergi kamu diapain?" Saya nggak jawab sama sekali. Lama berhari-hari saya nggak jawab. Dan akhirnya, singkat cerita, Pak Nenggolan ngobrol lah situ sampai malam. Nah, tentunya kata tante yang nolong saya, "Udahlah mulai mulai besok kamu tinggal di rumah saya ya, Dek, ya. Ini kan terbatas." Jadi rumahnya tuh sempit banget yang tempat saya nginep tuh sempit banget. Akhirnya saya tinggal di rumah tante itu yang rumahnya lumayan, agak besar dan tante itu kebetulan nggak punya anak. Jadi sayangnya betulan sama saya, jadi sayang, "Udah kamu di sini aja sama tante ya, tante tuh nggak punya anak," gitu. Jadi saya di situlah lama, di itu kejadiannya kira-kira eee oh, sudah awal September itu, udah akhir Agustus, mau awal September, saya lupa sekali. Pokoknya sudah lewat lebaran itu. Karena saya lebaran masih di rumah sampai lebaran, sesudah lebaran, saya masih tinggal di rumah tante itu. Nah, singkat cerita, eee, saya dititipin di tante yang janda itu, ada hampir kurang dari 1 bulan. Nah, tiba-tiba 2 minggu kemudian, Pak Nainggolan datang, itu saya masih ingat di pertengahan September. Tahu-tahu dia mau ajak saya foto, "Dek, kita jalan keluar yuk," gitu. Ya saya nggak mau sendiri, sama tante, diajaklah sama tante itu kami jalan bertiga. Saya masih ingat ada mata foto gitu kan. Jadi kami diajak foto gitu kan. Saya nggak tahu apa artinya foto itu, sama sekali nggak tahu pokoknya. Kami jalan bertiga, Pak Nenggolan, saya dengan ibu itu, saya diajak keluar, "Iya jangan di rumah terus lah kita jalan." "Oh iya, iya Dek ya, tante juga nih mau keluar sama kamu, mau ajak jalan-jalan," katanya gitu. Ya selama saya 2 minggu itu, tante itu memang baik banget, saya dibeliin baju, dibeliin semua perlengkapan karena memang dia nggak punya anak. Dia sayang sekali sama saya, dia punya anak ya. Terus saya diajak jalan, tiba-tiba saya diajak ke studio foto, saya diajak foto, Pak Nenggolan juga foto. Nggak pernah kepikir foto itu buat apa. Tapi berapa hari kemudian Pak Nenggolan datang, bawa KTP saya. "Kamu saya bikinin KTP." Nah, karena beliau kan kerja di Pemda DKI, ya mungkin ada temennya yang bisa nolong lah, bisa bikin KTP. Jadi rupanya foto saya itu untuk bikin KTP. "Kamu udah ada KTP." Ya memang saya keluar dari rumah nggak ada apa-apa, semua nggak ada apa-apa. Semua, dan saya yakin itu semua udah dimusnahkan barang-barang saya, dari foto-foto, dari apa. Memang setelah berapa tahun saya, eee, tinggalkan rumah, saya kirim surat sama mama saya, ya dibacakan sama adik-adik saya karena mama saya kan buta huruf ya, tapi nggak terlalu bisa baca gitu kan. Mmm, Mama saya bilang, barang kamu udah habis semua, dokumen kamu habis semua." Termasuk foto-foto masa lalu, padahal kami waktu masih muda kan banyak sekali foto-foto kenangan. Lagi jalan begini, lagi pengajian di sini, lagi pramuka, di tempat pengajian, banyak sekali foto saya berapa album. Semua dibakar. Saya rasa semua dokumen juga habis gitu kan. Nah, 3 hari kemudian setelah saya diajak foto, saya nggak tahu untuk apa, Pak Nenggolan bawa KTP. Lalu kira-kira tanggal 20 atau 21 September. Nah, tanggal 20 atau 21 September. Seingat saya, seminggu sebelum Pak Nenggolan nikahkan saya, dia datang lagi kepada saya. Dia bawa itu, kasih unjuk saya, "Kamu saya nikahin ya," dia bilang gitu. "Ini saya sudah daftar di catatan sipil." Hah? Maaf, saudara, saya pakai kata kasar karena memang dulu saya begitu. "Hah? Kurang ajar banget sih. Kamu mau nikahin saya nggak bilang-bilang?" "Enggak, saya harus menikah dengan kamu," katanya gitu. "Nggak mungkin Om, nggak mungkin. Nggak mungkin Om, nggak mungkin. Om tuh umurnya udah berapa, saya berapa?" Waktu itu, Pak Nenggolan umurnya 26. Saya masih
Ya, 27. No. 27 hampir 28. Ya, 28 menikahkan saya. 27 hampir 28. Ya. Karena waktu itu umur saya 19-an. Nah kan? Ya masih ingat. Nggak bisa, saya harus menikah dengan kamu. Lagi pula gara-gara saya kamu udah hancur-hancuran. Oh, nggak ada masalah Om, nggak apa-apa, itu demi agama Allah saya ikhlas. Saya nggak ada kepahitan, saya nggak ada sakit hati sama orang tua. Malah saya bangga sama orang tua saya. Mungkin kalau saya nanti jadi orang tua juga begitu. Saya kagum sama orang tua saya. Sampai sebegitunya membela saya untuk tetap tinggal di agama Allah. Om jangan merasa berdosa. Saya nggak ada masalah. Itu udah memang penderitaan saya, memang kalau mau bertakwa ya salah satunya harus begitu, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa Om, nggak usah. Jangan karena itu, enggak, memang saya dari dulu kamu tolak-tolak saya, kamu tinggalin saya juga waktu pergi, memang tetap saya memang hatinya sama kamu. Ya kan? Saya hatinya sama kamu. Terus saya mau dinikahin dengan cara apa? Ya masing-masing agama lah, catatan sipil. Ketika itu tahun 76 masih bisa kawin campur. Nah, tapi tetap dalam 1 minggu itu sebelum hari H, enggak Om, batalin aja. Saya tetap nikahkan kamu. Apapun yang terjadi, mau ada petir, mau ada apapun, saya tetap nikahkan kamu. Kamu harus jadi istri saya. Kalau Om dasarnya kasihan sama saya disiksa habis-habisan sama orang tua, itu nggak benar. Dan juga nggak mungkin. Saya nggak pernah cita-cita kawin sama orang Kristen. Kalau saya baik sama Om tuh, ya hanya sosial aja. Saya bilang, nggak ada. Untuk sampai menikah tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada untuk sampai menikah. Nggak ada kepikiran mau menikah dengan orang Kristen, apalagi orang Batak. Saya udah dijaga sekali sama orang tua. Bahkan kalau saya nanti ke pesantren, saya mau tunjukkan pada orang tua bahwa perkataan saya itu benar. Tidak mungkin saya menikah dengan seorang yang non agama saya. Saya mau buktikan sama keluarga bahwa nanti saya berhasil dari pesantren, mungkin saya akan jadi orang yang berhasil, jadi seorang pemuka agama. Saya mau tunjukkan, saya mau buktikan perkataan saya benar. Bahwa saya buktikan bahwa saya tidak menikah dengan orang non agama saya. Saya udah bilang gitu sama penenggolan, tidak saya menikah. Akhirnya ibu ini, tante yang menampung saya, yang menolong saya bilang, udahlah Dek, masing-masing agama, katanya agama kan sama aja. Nggak bisa tante, nanti saya jinah, kan nggak boleh, kan Om ini kan Kristen. Tante gimana gitu kan? Ya tante, ibu itu saya lihat nggak sholat juga orangnya kan gitu. Ya nggak apa-apa Neng, proses, ntar juga ada jalannya, dia bilang gitu. Udah nggak apa-apa, daripada begini nggak jelas gitu. Ya tante sih senang-senang aja Neng di sini katanya gitu. Tapi alangkah baiknya kalau Neng kawin udah dewasa juga kok, udah bisa katanya gitu. Terus saya dirayu-rayu lagi tuh untuk gitu. Gitu tante. Tapi enggak tante, kan kita rencana mau cari pesantren, saya bilang begitu. Iya, tapi ini kelihatannya baik kok dia gitu. Jadi begitu Panenggolan pulang, si tante ini nasehatin saya. Udah nggak apa-apa Neng, nggak apa-apa Neng katanya. Nanti tante anterin katanya gitu. Eee, Terus saya mikir juga. Akhirnya pikiran saya gini, "Ah, nggak apa-apalah, yang penting saya jangan jadi agama dia, siapa tahu nanti dia bisa satu iman." Saya bilang begitu, sempat begitu goyah. Nah, akhirnya datanglah kira-kira, Panenggolan ini datang lagi 1 hari sebelum hari H. Ya, 1 hari sebelum hari H, "Gimana kamu udah siap?" Si tante itu nawarin juga gitu kan, "Mau baju apa?" "Ah, nggak usah tante, nggak usah. Saya tidak mau pakai baju apa-apa, saya mau pakai baju ini apa adanya." "Malu Neng?" "Enggak, saya nggak malu, nggak ada nggak ada siapa-siapa ini, nggak malu. Ini kan cuma, maaf cakap, saudara, ini kan cuma kawin-kawinan doang, bukan kawin agama. Kalaupun jadi, itu juga belum tentu besok kalau Allah berkehendak lain," saya bilang, "belum tentu juga saya kawin sama dia," kan gitu. Nah, jadi sampai dipaksa saya dibeliin baju apa, saya nggak mau, sama sekali nggak mau. Bahkan mau dibawa ke salon waktu itu, tetangga dia, saya nggak mau. Mmm, jadi waktu Panenggolan datang, "Gimana dia udah siap?" Saya diam aja, "Kita lihat aja besok Om," saya bilang gitu. Oke, singkat cerita tanggal 28 September. Jadi tanggal 28 September itu, ya itu kemarinnya saya masih ketemu, itulah hari pernikahan kami. Tanggal 28 September, Panenggolan datang dia pakai baju batik, agak corak-corak hitam. Karena memang saya dibikinin baju batik sama sama tante itu ya, batik zaman dulu ya. Mmm.
Ya memang saya nggak mau disuruh pakai apa-apa, suruh dandan, saya nggak mau. Ini cuma kawin-kawinan kok, saya bilang gitu. Akhirnya untuk ngimbangi, Pak Nenggolan juga cuma pakai baju sederhana banget gitu. Ya udah, ayo kita berangkat. Kita ditunggu jam berapa waktu itu, jam jam 10 atau jam 11 ya, saya lupa. Kita sudah ditunggu, ya akhirnya saya diajak. Kalau nggak salah beliau dulu naik bawa taksi deh, dulu masih ada taksi apa itu yang warna kuning, saya lupa taksinya, ya, taksi warna kuning, kami naik taksi. Terus, di tengah jalan, kira-kira saya nggak tahu di mana mau dinikahkan, di tempat mana saya nggak tahu. Tapi di tengah jalan, kira-kira setengah jam sebelum tempat saya dinikahkan. Kenapa setengah jam? Karena sehabis peristiwa setengah jam itu, memang sampai ke tempat saya menikah memang setengah jam. Kira-kira setengah jam saya lupa jalannya karena ya ketika itu kami diajak lewat jalan Tamrin, lewat jalan Sudirman, itu kan. Terus lewat jalan Hayam Wuruk. Nah, saya masih ingat lewat dari Harmoni sedikit, di situ saya nekat mau lompat dari mobil. Saya udah buka, badan saya udah separoh mau terjun dari mobil. Ini nggak bisa Om, kita nggak mungkin bisa kawin, nggak bisa. Udah saya buka, gerak langsung, langsung Pak Nenggolan tuh shock banget langsung. Apa-apaan kamu? Kayak gitu. Waduh dia teriak. Waduh suaranya menggelegar. Sampai supir taksi itu ikut shock juga karena dia juga takut kalau saya kenapa-napa kan. Ada apa Pak? Gitu kan. Ini apa gitu. Waduh saya ditarik tangan, saya sakit sekali dipegang sama Pak Nenggolan dua-dua. Masuk kamu. Dikunci semua. Saya disikap gitu saudara sampai terus kira-kira setengah jam lagi. Setengah jam sampai saya nggak tahu itu tempatnya apa, tapi yang saya ingat lewat stasiun kota. Begitu saya sampai di situ, kok gereja? Ada tulisannya Gereja Sion. Gereja Sion. Ah, saya bilang lagi, Om, saya mau dikawinin Kristen ya? Ngapain saya dibawa ke rumah kafir begini? Enggak. Di sini bukan kawin Kristen aja. Ini ada catatan sipil. Akhirnya saya dibawa satu ruangan, bukan ruangan gereja, saudara, tapi udah dalam keadaan nangis. Muka saya sudah bengkak, udah nangis. Karena saya ngelawan terus. Saya ngelawan terus. Sementara Pak Nenggolan tangannya keras sekali. Saya dipegangin, tapi saya meronta terus. Beliau sikap saya, lehernya kejar saya gitu kan. Sampai turun, turun. Saya masih meronta juga. Akhirnya karena udah dalam ruangan, udah tenang ya dek. Malu ada orang. Nggak apa-apa malu. Belum tentu jadi juga kawin. Terus saya dikenalin dengan satu keluarga. Rupanya ada keluarga Nenggolan yang dibawa bapak sebagai walinya, sebagai wali atau sebagai saksi lah itu. Akhirnya saya duduk. Saya dikenalin, tapi kayaknya Pak Nenggolan main mata nih sama keluarga Nenggolan, suami istri. Ada satu lagi bapak-bapak, mungkin juga itu wali, sebagai wali saya. Kalau keluarga Nenggolan itu mungkin sebagai walinya Pak Nenggolan. Setelah saya tahu sekarang begitu ya. Udah sampai di ruangan saya cuma cemberut aja. Datang seorang bule. Itu yang mau menikahkan. Terus saya duduk di depan. Kami duduk dinikahkan itu cuma saya, Pak Nenggolan, ada suami istri marga Nenggolan, ada satu orang saya nggak kenal, lupa sampai sekarang siapa namanya. Jadi hanya berapa orang? Saya, Pak Nenggolan, 3 orang sama yang menikahkan saya. Jadi cuma ada 6 orang di situ di ruangan. Saya kan asing sekali. Aduh, nih tempat apa nih saya? Asing sekali saya pikir. Aduh, mau diapain nih ya? Saya cuma diam aja tegang. Tahu-tahu datang seorang bule. Ya, dia salam. Selamat siang, dia bilang gitu. Baik-baik, saya cuma diam aja, saya liatin melotot aja gitu kan. Siapa nih? Terus suami saya bilang, itu yang mau menikahkan. Kok bule? Gitu, kok bule? Tapi saya diam. Pokoknya saya waktu itu blank, cuma yang ada nangis air bercucuran terus. Terus bercucuran. Jadi semua orang yang 3 itu nggak berani tanya saya. Marga Nenggolan, suami istri sama satu orang lagi laki-laki nggak bertanya apa-apa karena saya udah nangis terus. Jadi waktu proses nikah itu nggak tahu apa yang dikatakan, saya nggak tahu.
ngomong apa yang menikahkan saya nggak tahu. Apa yang dibilang saya nggak tahu, pokoknya tahu-tahu saya disuruh salam sama Pak Nenggolan, udah, terus udahannya saya disuruh salaman sama semua yang ada situ yang 3 orang, udah pulang. Cuma Pak Nenggolan dikasih kitab suci, saya enggak. Terus orang itu bilang, "Ini Ibu nggak dapat ya, ini cuma Bapak." Ya, karena kita di sini nggak sedia, kitab lain. Jadi hanya Bapak yang Kristen yang kita kasih kitab ini. Saya nggak ngerti itu, saya diem aja udah, ya aja lah pokoknya. Ya singkat cerita udah langsung pulang. Saya pulangnya ke rumah tante yang nolong saya lagi, tinggal di situ. Sesudah menikah saya tinggal di tempat tante yang nolong saya lagi itu, ya kan, pulangnya ke situ, beberapa hari, mungkin juga hampir sebulan ya, 2, 3 minggu, hampir sebulan. Saya habis dikasih Pak Nenggolan dikasih kitab suci dia warna merah hati, saya dikasih surat nikah, surat nikah. Masih sekilas saya baca, waktu di mobil, curi-curi baca, tapi mata saya kan masih buram karena masih air mata, masih pusing, mata tuh masih bengkak. Kok pendeta Poare, tapi, suratnya akte catatan sipil. Oh, rupanya di ruangan itu ruang khusus pernikahan catatan sipil. Belakangan saya tahu dari Pak Nenggolan. Jadi Pak Poire itu orang Prancis. Jadi surat nikah saya yang catatan sipil itu ditandatangani oleh Pak Poire, orang orang Prancis, ya. Rupanya beliau yang, menikahkan secara catatan sipil. Nah, saya sempat tinggal di daerah, yang nolong saya hampir 1 bulan, lalu kemudian kami, saya sesudah nikahkan itu dibawalah ke kontrakan Pak Nenggolan di Kebayoran Lagi di situ. Ya memang proses untuk benar-benar nyatu sebagai suami istri itu proses, ya. Saya terus dinasehatin, dirayu sama ibu yang nolong saya ini, sampai akhirnya saya luluh sama Pak Nenggolan, ya udahlah karena berapa hari sebelum menikah juga hati saya bilang begini, seandainya pun saya jadi menikah jadi sama Pak Nenggolan itu akan saya jadikan target saya. Ya, akan saya jadikan target untuk siapa tahu dia akan satu iman sama saya. Tapi saya sangat yakin banget, karena saya yang sangat yakin banget, saya bisa, pasti saya bisa. Karena, secara manusia aja saya pikir, karena beliau ngotot banget, beliau yang sangat ngotot-ngotot banget. Ini apa, saya rasa, bisalah saya yakin. Saya punya keyakinan itu. Akhirnya kami jalanilah proses kehidupan rumah tangga. Setelah berumah tangga, namanya juga rumah tangga tertolak. Saya rumah tangga yang tertolak. Begitu beberapa tahun saya menjalani hidup dengan orang Batak yang bukan seiman juga, saya mulai melihat di situ saya mulai merasakan ketidaknyamanan. Saya pernah komplain sama Pak Nenggolan, ya, yang sekarang jadi suami saya bilang begini, "Pah," itu otomatis saya nggak panggil om lagi ya, akhirnya panggil bapak. "Pah, kalau orang Kristen cara sembahyangnya gimana ya? Kok saya nggak nyaman banget sih, saya lihat nggak ada yang tiap malam pada ngaji, nggak ada yang tiap malam baca kitab suci kalian, nggak sholat kayak saya, nggak jelas. Ya kita berdoa, kayak saya aja nih berdoa," saya bilang, "saya baca kitab suci saya." "Enggak kok, di keluarga kamu kadang-kadang ada yang nggak ke gereja juga, kadang-kadang nggak baca itu tiap hari kayak kayak kami dulu kita ngaji gimana sih tiap hari kami mempelajari kitab suci." Ya, kita begitu. Kalau di Kristen ada namanya sekolah minggu anak-anak, ada namanya PA. Oh, gitu. Tapi hati saya tetap nggak nyaman. Gaya ibadah orang Kristen sangat membuat saya tidak nyaman. Dan disitulah semakin saya merasa, aduh, kayaknya udah susah nyambung deh kalau soal agama. Pak Nenggolan cerita juga sih soal agama dia, tapi saya nggak nyambung, nggak ngerti. Nggak ngerti. Tetap kalau dia ngomong, bingung ngomongin apaan sih itu, makhluk apa sih yang dia ngomongin? Yesus lah, apalah, nggak masuk di akal saya. Lama itu sampai 5 tahun, sampai 5 tahun. Nah, sampai 5 tahun sebenarnya banyak sih gejolak-gejolak waktu itu, ya tekanan dari keluarga, hinaan dari keluarga saya ditekan,
Saya terus banyak suara-suara, banyak pesan-pesan dari orang yang saya kenal supaya saya harus kembali. Bahkan pernah saya dengar kabar juga dari seorang yang cukup dekat dengan keluarga kami, dia ngasih kabar sama saya bahwa akhirnya tahu saya dinikahkan Pak Nenggolan. Keluarga saya marah sekali. Ternyata ini iblisnya katanya gitu. Dia bilang dia nggak tahu apa-apa. Ternyata dia nikahin anak saya, gitu kan Bapak. Akhirnya Bapak pernah ngomong begini dengan orang yang menyampaikan kepada saya. Harus kita cari Sri, hidup atau mati. Saya nggak rela anak saya jadi kafir. Kata Bapak saya gitu kan. Itu di tahun kedua itu. Saya udah punya anak satu waktu itu. Udah di rumah dari keluarga saya dapat tekanan. Di keluarga Pak Nenggolan juga. Saya kan Betawi asli. Saya orang bodoh, ya kan. Saya ngeliat Pak Nenggolan kasihan. Pak Nenggolan juga dihina-hina terus sama keluarganya menikah dengan saya. Karena saya Betawi. Saya itu kalau dibanding dengan menantu-menantu adik-adiknya Pak Nenggolan, mereka hebat-hebat lah. Saya lah yang paling bodoh, saya lah yang paling jelek, saya lah yang paling semua lah pokoknya. Semua hinaan itu. Jadi kasihan Pak Nenggolan setiap hari dapat hinaan. Bahkan ada kata-kata gini, nggak bakalan nggak bakalan nggak akan berhasil itu katanya. Akan makin menderita itu hidupnya kawin dengan orang Betawi. Saya kasihan Pak Nenggolan suka dihina-hina gitu. Saya juga begitu, Bapak juga suka gitu, suka ngutukin terus. Nggak akan pernah hidup sejahtera kamu, nggak akan pernah berhasil hidup kamu. Kalau kamu hidup berzina terus dengan kekristenan. Apa itu kawin catatan sipil itu? Kawin agama. Mendingan kawin siri daripada catatan sipil. Bapak saya bilang begitu dulu. Ya kan? Lebih baik. Ya, jadi saya tahu itu dari orang-orang yang selalu menyampaikan, orang-orang dekat Bapak kepada saya. Jadi selalu disampaikan. Saya makin ada tekanan. Bahkan ada aja yang ngawasin. Saya nggak ke masjid aja, saya nggak ngaji aja. Itu Bapak tahu, Mama tahu. Akhirnya, ya memang selain juga hati nggak srek untuk menjadi Kristen, saya juga mengalami tekanan-tekanan batin dari dua belah pihak, dari keluarga suami dan keluarga saya juga. Tambahan juga kami nggak kaya, ya kan? Mungkin kalau kaya orang akan nggak seenaknya juga ngomong. Kami nggak kaya, kami miskin. Aduh dihinanya luar biasa. Disitulah makin terpuruk dan makin tidak ada apa-apanya. Dan anak tambah terus, ya. Akhirnya di tahun ke-6 sesudah 5 tahun saya menikah sama Bapak, ini di klimaks daripada tekanan batin saya. Akhirnya tahun 82 awal, kenapa saya bilang tahun 82 awal, di bulan Februari itu ketepatan tahun 82 itu habis lahir anak kami yang ketiga. Karena anak kami yang ketiga itu lahir tahun 81, ya di tahun 82 anak ketiga itu sudah berumur 1 tahun. Nah di tahun 82 awal, di situ saya mulai membulatkan tekad untuk kembali ke agama saya. Artinya bukan kembali, memang saya tetap beragama saya. Artinya mau tinggalkan semua ya kenajisan itu. Perzinahan itu saya mau tinggalkan. Saya nikah resmi, catatan sipil. Saya dalam keadaan suci menikah. Ya, Tuhan tahu dan suami tahu. Ya. Tapi bagi saya tidak nikah agama itu zina. Ketika itu, pemahaman saya loh, pemahaman saya. Itu saya nggak tahan. Akhirnya di awal tahun 82, saya mau bertekad ingin kembali ke agama saya dan mau tinggalkan semua. Bahkan, kalaupun anak-anak saya sampai tidak bisa saya bawa, saya sudah mempersiapkan diri. Minta kekuatan daripada Tuhan. Nah, saya sudah bertekad. Jadi pernah juga saya bilang sama suami, bilang gini, Pak, kayaknya kita nggak usah terusin lah pernikahan ini. Saya nggak nyaman nih. Apa sih sekarang yang ada sama saya? Saya dibilang agama Islam, tapi begini, kawin sama orang kafir. Saya bilang begitu. Apa-apa nggak ada. Dan saya udah terlalu lama lah tersiksa ini. Bukan saya nggak kuat, tapi mungkin saya akan mengalami perbaikan hidup kalau saya kembali ke agama, kalau saya kembali ke keluarga. Jadi saya berniat akan kembali ke keluarga ketika itu. Ya, walaupun dulu waktu saya banyak mendapat siksaan-siksaan, kenapa keluarga nggak mau ambil saya ya? Mereka takut sama bapak saya. Ya, tapi
ketika saya sudah menikah 6 tahun, saya bertekad ingin kembali ke keluarga. Banyak faktor lah, bukan hanya semata-mata agama, banyak faktor. Tapi yang saya kagum di sini memang, saya punya suami itu sabar banget. Sabarnya luar biasa. Sabar sekali, sabar. Sampai kadang-kadang suami saya dimarahin juga sama keluarganya. Terlalu sayang sama istri, emang udah kayak istri kayak apa gitu kan. Wah, sering juga begitu suami saya dimarahin, ya. Sabar banget, sabar banget. Sepertinya juga kesabaran suami itu ada target. Ada target. Sebenarnya dia punya iman tertentu. Saya pun ada target sama dia, tapi setelah target nggak tercapai, udah 6 tahun saya gini-gini aja kan, nggak jelas. Akhirnya saya ambil kesimpulan. Ya, ketambahan juga dulu saya menikah juga nggak tahu apa isinya, ngomong apa saya nggak tahu, pokoknya saya udah dapat surat dari catatan sipil, kan gitu. Nggak tahu, saya nggak dengar sama sekali, tahu-tahu disalam, nggak dengar, tahu-tahu surat nikah, dan langsung didaftarkan ke kantor, saya istri sah, pegawai negeri kan, saya langsung dapat KARIS, kartu istri, sebagai seorang istri pegawai negeri, nah, kan, akhirnya tapi ketika saya lagi bulat-bulatnya tekad mau tinggalkan, kalau memang Tuhan izinkan, saya yakin Tuhan izinkan. Kalau memang saya harus pisah dengan Pak Nenggolan, itu nggak apa-apa. Toh Pak Nenggolan punya keluarga yang banyak menyayangi dia. Pak Nenggolan sangat disayang oleh keluarganya. Dia menderita setelah menikah dengan saya. Ya kan, Pak Nenggolan menderita setelah menikah dengan saya. Tapi pikir-pikir lagi, akan sanggupkah saya meninggalkan ketiga anak-anak saya? Sementara anak nomor 3 itu masih menyusui. Ketika itu anak nomor 1 masih umur 5 tahun, anak nomor 2 umur 3 tahun, dan anak nomor 3 itu 1 tahun. 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun waktu itu. Tegakah saya sebagai seorang ibu? Rasanya anak itu segala-galanya. Kadang-kadang kalau anak bagaimana, kekurangan apa, saya lebih baik nyawa saya korbankan demi anak. Apapun saya lakukan demi anak. Nah, di situ awal prosesnya, di mana saya mau kembali secara khusyuk berdoa kepada Tuhan yang selama ini sangat terganggu dengan keadaan kehidupan. Tekanan keluarga, juga menikah dengan Pak Nenggolan. Di satu sisi walaupun banyak tekanan, tapi saya masih merasa terhibur dan masih dikuatkan sampai 6 tahun karena Pak Nenggolan baiknya luar biasa. Menurut saya orang sedunia deh terbaik. Apalagi dari orang Batak, saya rasa orang Batak terbaik kali menurut saya kan. Bahkan saya yang udah lebih Batak dari Batak, ya, mungkin. Karena kebaikannya itu kadang-kadang saya nggak tega, tapi saya tegain, nggak apa-apa. Pak Nenggolan, kalau saya tinggalkan dia masih banyak keluarga yang menyayangi. Pasti keluarganya akan bergembira sekali. Tapi anak saya yang 3 ini bagaimana? Apakah dia nanti harus punya ibu tiri? Apakah anak ini nanti mau dititip ke siapa? Karena saya sangat tidak yakin sepenuhnya anak saya bisa bawa semua. Kan begitu. Karena saya akan kembali ke agama saya. Nah, disinilah mulai saya mau kembali secara khusyuk berdoa kepada Tuhan. Memang sholat tahajud udah biasa saya lakukan, tapi itu temporer saja sewaktu-waktu. Saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya sholat kepada Tuhan. Saya minta petunjuk, saya minta hidayah kepada Tuhan. Akhirnya saya mulailah yang sudah lama saya tidak pernah doa khusyuk. Yang nggak jelas ibadah saya selama berapa tahun, 5 tahun setelah menikah sama Pak Nenggolan. Nggak jelas ya, memang saya terus ngomongin soal agama saya terus sih sama beliau. Saya dakwah terus sih, saya terus menceritakan tentang keimanan saya, maksudnya supaya beliau tuh tetap ikut saya banyak. Tetapi saya merasa tetap ada gangguan, namanya juga saya sadar saya sudah tercemar. Keimanan saya sudah tercemar dengan kekafiran, kan gitu. Akhirnya saya mulai bertekad, apapun yang terjadi, mulai besok itu saya nggak tahu kapan, ketika itu hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tapi saya masih ingat itu awal tahun 82. Mulai besok, saya tidak akan pernah putus doa tahajud, sholat tahajud. Tiap malam, semalam saya nggak akan pernah tidur sebelum doa saya terjawab. Sebelum Tuhan memberikan hidayah kepada saya akan apa yang harus saya lakukan. Ya udah, mulai besok, ya besokannya seperti biasa, habis sore saya melayani suami, anak-anak makan, ya, tidurin anak-anak seperti biasa jam 9, setengah 10 anak-anak udah tidur semua.
Bapak kadang-kadang masih di meja makan, baca-baca koran, apa segala macam. Begitu saya sholat Isya, terus Bapak kalau udah baca gitu kan, ngantuk kadang dia baca kitab dia, seneng banget, Bapak tuh senengnya baca Alkitab dari dulu. Yang dapat dari catatan sipil dia dapat, Alkitab warna merah ati, warna merah ati. Dia baca itu terus siang malam, sampai kadang-kadang saya ledekin, "Ngapain sih tuh isinya apa sih tuh baca itu terus?" Saya bilang begitu. "Isinya apa sih? Paling kekafiran sih Pak yang dibaca, kenajisan gitu." Suami saya tetap diam. Suami saya sabar, "Ya sudah, saya lagi berdoa dengan cara saya. Saya sedang membaca firman firman Tuhan dari kitab saya gitu. Ya kamu kalau mau ngapain, kamu ngapainlah," gitu kan. Saya lihat suami saya udah mulai ngantuk dan tidur dekat anak-anak, mulailah saya di situ. Ada, dulu di Depok, rumah kami udah pindah ke Depok nih dulu, karena kontrak di Kebayoran cuma sebentar, terus sempat kami ngontrak di Rawasari 6 bulan, sudah gitu dapat rumah Perumnas di Depok Timur. Jadi tahun 79 kami sudah pindah ke Depok. Ya, ada 2 kamar ketika itu. Nah, saya lihat suami saya udah nyenyak tidur sama anak-anak, saya ke kamar sebelah. Di situlah saya mulai ngaji dulu, yang udah lama saya nggak, apa ya, baca itu, terus akhirnya saya sholat. Sholat tahajud setiap jam 11 sampai pagi, sampai subuh nggak tidur lagi, sampai pagi nggak tidur lagi. Paling saya tidurnya itu selama beberapa bulan, itu tidurnya kalau pas anak-anak habis makan pagi jam 9.10 sambil nungguin anak-anak, saya ikut tidur situ, setelah memberangkatkan suami berangkat ke kantor. Nah begitulah, jadi saya sholat, nggak tahu yang keberapa kali, saya kalau sholat tuh sampai nangis-nangis, "Ya Allah, hamba-Mu ini sudah terlalu banyak mendukakan, Engkau ya Allah. Hamba-Mu sudah durhaka terhadap orang tua, sudah banyak menyakiti orang tua, sekarang saya nggak tahu orang tua hancur kayak apa hatinya. Ampunilah ya Allah, kembalilah pertobatan hamba-Mu ya Allah." Jadi saya selalu doanya itu-itu aja. Entah keberapa saya sholat tahajud, tiba-tiba suara pertama saya masih ingat tuh jam 3 pagi menjelang subuh ya, jam 3 pagi, karena memang nggak tidur-tidur. Nggak tidur-tidur, tuh hampir saya 24 jam nggak tidur. Tidurnya pokoknya cuma pagi. Kalau anak-anak habis makan pagi, itu pagi rasa ngantuk datang ya, jam 9 sampai jam 10 saya tidur. Itu udah menyegarkan kembali, terus sampai sore saya nggak tidur lagi. Sampai suami pulang, sampai malam, terus sholat tahajud. Nah, entah keberapa kali tuh ada suara datang. Habis saya berikan petunjuk dan hidayah-Mu. Sepertinya jelas sekali, mata saya melek. Saya sedang berdoa, saya biasa kalau sholat kan sujud begitu kan, sujud. Saya sambil, ya ada zikir-zikir lah, subhanallah subhanallah, Allahu akbar, sambil gitu kan. Sambil terus, membaca, intinya kalau sekarang tuh penyembahan ya. Tiba-tiba ada seperti suara, gitu, lembut banget, "Sri," bahasanya yang kusayangi gitu, sebenarnya bahasanya lembut sekali. Saya pikir ada jin apa nih kan, saya takut, buka mata. Biar bagaimanapun saya takut setan, jujur aja saya takut setan. Jangan-jangan suara setan gitu kan. Saya buka, nggak ada apa-apa, terang, nggak ada apa-apa. Tapi ada suara, saya lihat lagi ke dinding, suara lembut. Saya tutup kuping, Allahu Akbar, saya bilang, "Apa nih?" Makin saya tegap makin kencang. Akhirnya saya tekap kuping kencang-kencang tuh seperti mendengung, saya tutup mata. Ada suara, "Sri, aku tahu hatimu, aku tahu perasaanmu. Kamu mau kembali ke agama Allah, itu bagus." Dia bilang begitu, "Kembalilah." Dia bilang begitu. Tapi pelan, suaranya pelan kayak dicampur-campur angin. Pelan sekali, pelan sekali. Aduh, seperti suara apa ya, pelan tapi saya jelas, suaranya jelas. Saya bilang, "Hah, ya Allah, subhanallah," saya bilang gitu kan. "Engkaukah itu?" Apa, bayangan saya apa, setan apa malaikat, ya seperti itu kan. Tapi suara itu jelas, "Kalau mau kembali ke agamamu, kau baca dulu itu buku suamimu." Pelan ngomongnya, pelan. "Hah, baca buku suami?"
Itu kan kitab kafir. Ah, enggak. Ini salah nih. Salah suara. Ini jin dari mana nih? Jin dari mana nih? Saya berhenti. Akhirnya saya udah nggak bisa tidur. Pikiran berkecamuk. Pikiran berkecamuk. Akhirnya saya nggak bisa tidur sampai saya lanjutkan sholat subuh 4:30. Terus berkecamuk terus. Aduh, suara apa itu? Jin atau malaikat? Kalau memang malaikat Jibril, bukan begini suaranya. Kalau malaikat Jibril pasti suaranya beda. Dan suaranya tidak mengarahkan ke situ. Saya penasaran. Saya sholat lagi, saya sembahyang lagi, saya sholat lagi. Besoknya. Biasanya setelah menjelang pagi. Datang lagi suara itu. Saya sering seperti ada tiup angin kan. Kalau kau mau kembali ke agamamu, baca buku itu. Baca. Ah, nggak mau. Itu berapa Tuhan yang ada di situ? Saya pikir begitu. Ya saya bicara tuh nggak keras begini. Seperti ada hati tapi suara di hati tapi keras. Enggak. Ada berapa Tuhan di buku itu? Hah, ini siapa? Jin atau malaikat? Kalau malaikat nggak seperti ini. Pasti kalau malaikat arahannya lain, bukan seperti ini. Kalau kamu mau kembali ke agamamu itu bagus. Baca buku suamimu. Jelas sekali. Dan makin saya tutup kuping saya tuh, kan mendengung gitu, makin jelas suaranya. Makin jelas. Oh tidak, ini bukan suara Allah, bukan suara malaikat. Ini suara setan. Lagi-lagi sampai pagi saya nggak bisa tidur lagi. Berkecamuk lagi sampai saya sholat subuh sampai siang lagi. Ya. Saya lanjutkan lagi, entah keberapa kali lagi. Itu dari suara pertama kedua masih berapa kali lagi saya sholat itu. Saya nggak hitung karena nggak kepikir kalau mau disaksikan, saya nggak hitung. Lalu sholat lagi. Lalu saya penasaran lagi, saya sholat lagi entah keberapa kali lagi saya sholat lagi. Datang lagi ketiga kali. Ini suaranya lebih sayup-sayup jelas. Dulu kalau saudara ingat ya, kalau di televisi suka ada pengajian ayat-ayat suci, pasti ada terjemahannya. Terjemahannya misalnya begini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Begitulah kira-kira. Bahasanya bagus sekali. Nah, itu lebih jelas. Engkau akan kembali ke agamamu. Bacalah buku itu. Bacalah buku itu. Bacalah buku itu. Nah, saya ingat kata bacalah itu, saya pernah, dulu Nabi saya kan, waktu dapat wahyu pertama, Iqra katanya, bacalah. Iqra, bacalah gitu kan. Saya ingat itu, ini kok bacalah buku itu. Bacalah buku itu. Tersentak lagi saya. Kok saya dicecer terus baca itu? Enggak mau, saya enggak mau. Sekali saya tidak mau baca. Karena saya belum tentu kuat melawan jin yang ada di sana. Saya belum tentu kuat. Saya berkata begitu. Dalam hati saya itu sepertinya saya ngomong keras begitu. Datang suara. Aku tahu. Kali ini tidak dipaksa. Dia bilang. Tapi suaranya lambat sekali. Ada intonasi. Bagus sekali. Dengarnya juga enak sekali. Kamu baca saja. Mau dipercaya atau tidak apa-apa. Lepas kamu mau percaya atau tidak apa-apa. Tapi baca saja. Terus ada lagi kata yang paling saya senang di ujungnya. Kalau kamu anggap itu satu buku yang najis, anggap saja itu novel. Kok di suara itu ngomong-ngomong novel gitu? Anggap saja itu novel. Hah? Saya langsung tercelik. Waktu itu langsung disadarkan. Dengan kau baca itu, kau akan lebih memperdalam ilmu agamamu. Engkau akan bertambah ilmu agamamu. Sepertinya ada hati yang berdialog, ada suara yang berdialog seperti itu. Akhirnya saya tetap, nah kalau ini sudah jam 4. Karena udah mulai di musola ngaji. Udah pada ngaji sebelum azan, ada suara-suara ngaji, jadi suara speaker di masjid itu udah mulai grok gitu kan. Mau persiapan. Saya masih dengar itu. Iya juga ya. Anggap aja itu novel. Anggap aja itu buku bacaan. Dan saya orangnya senang membaca. Zaman itu memang hiburan kami ya bacanya novel,
cerita bersambung, cerita pendek. Karena memang saya dulu nggak boleh kemana-mana. Kalau mau nonton itu izinnya susah sekali sama orang tua. Dulu zaman saya juga ada pesta-pesta kalau ulang tahun, susah banget saya harus ngumpet-ngumpet. Perginya pura-pura bawa kantong kresek, bawa mukena gitu misalnya. Mau mau apa-apa bawa bawa selendang, pura-puranya mau ngaji. Dulu padahal mau ada acara di rumah teman. Dulu mau nonton sulit saya dapat izin sama orang tua. Ya, paling kalau ikut orang tua kalau ada kawinan keluarga, kalau ada lebaran bareng jalan ke orang tua. Untuk pergi nonton sendiri nggak boleh. Nah, jadi waktu itu hiburan saya tuh cuma baca, 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 habis ngaji saya baca novel. Seneng banget. Dan novel kesukaan saya sampai bolak-balik berapa kali saya baca itu mungkin lebih daripada 2 kali ya. Itu karangan Buya Hamka. Buya Hamka inilah yang paling sering saya dengar ceramahnya tiap subuh. Hampir setiap hari waktu saya tinggal di Kebayoran, tiap subuh saya dengerin ceramah subuh beliau. Ya kan? Tenggelamnya kapal Van der Beach. Ini saya seneng banget buku itu karena di situ juga ada cerita-cerita pasangan muda-mudinya di situ. Saya senang sekali buku itu. Sekarang bukunya saya nggak tahu karena tinggal di rumah semua. Ya sekarang saya nggak punya lagi itu buku, memang saya tidak cari lagi. Lalu saya bilang, ya juga ya, anggap aja novel. Nah, tapi saya masih belum yakin itu suara yang sudah final waktu itu. Habis saya sholat subuh, saya memang belum ada bertekad untuk menyelesaikan maksudnya yang sholat tahajud ini sebagai target sudah sampai situ belum. Jadi saya masih doa lagi, saya masih istilah sekarang mau konfirmasi itu suara kan gitu. Saya mau doa lagi. Untuk besok-besoknya sampai sebulan saya doa sebulan itu kan berarti 30 hari ya saya sholat tahajud ya. Itu nggak ada suara apa-apa. Nggak ada suara apa-apa. Yang suara terakhir itu adalah baca, anggap aja itu novel. Akhirnya pikiran saya terpikir, udah final kali ini. Udahlah saya baca aja. Nah, mulailah saya bertekad. Gimana ya cara bacanya? Akhirnya saya berpikir gini, oh gini aja lah bacanya kalau suami berangkat pagi-pagi, udah selesai anak-anak makan pagi, saya baca. Nah disitulah mulai besokannya setelah ada suara itu, ini saya nggak mau ambil, nggak mau lama-lama jeda, karena saya pengen tahu apa isinya. Kok 3 kali saya disuruh baca itu? Saya pikir, mau suara jin kayak, mau suara malaikat kayak, mau suara apapun, tapi saya pengen tahu ada apa rupanya di buku itu saya suruh baca. Sudah, saya udah mulai susun strategi supaya suami nggak tahu saya baca. Akhirnya besokannya, dulu kan Sabtu belum libur ya, suami itu kantor dulu Sabtu belum libur. Setiap suami berangkat ke kantor, anak-anak saya sudah siapkan semua, udah selesai makan, mereka kadang-kadang tidur. Yang biasa saya kalau tidur jam 9 sambil nungguin anak-anak, anak-anak tidur di situ saya mulai baca. Diam-diam lah saya pegang Alkitab suami saya itu. Gemetar saya pegangnya. Waktu saya mau pegang itu juga saya minta perlindungan dari Allah supaya saya jangan tergoda oleh setan. Dia bilang, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Tuhan lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang." Padahal mau baca kitab suci suami saya. Saya bukalah. Saya buka. Saya nggak perhatikan Nenek. Saya lihat apa sih isinya. Tulisannya kok masa kitab suci tulisannya bahasa Indonesia gitu kan. Pengen saya tuh kayak tulisan kitab saya gitulah. Ini mah kayak cerpen aja nih mah, kayak buku aja. Maka saya lihat beberapa lembar, di lembar ada itu tulisan perjanjian lama. Apa? Udahlah baca aja mau perjanjian lama, jangan-jangan ini ada isi peperangan nih, ada perjanjian-perjanjian. Pokoknya saya baca aja baca. Saking semangatnya persis kayak baca novel tuh cerita tuh saya hafal bersambung. Saya hafal. Dan yang saya hafal itu lagi, yang saya seneng lagi di situ, wah ternyata ini kitab bagus juga, ini ada benernya juga, ini nabi-nabi banyak yang sama nih di kitab saya nih. Ada Yunus, ada Ayub, ada Zakaria. Banyak deh. Di sini Abraham, jangan-jangan itu Ibrahim. Di sini ada Salomo, jangan-jangan itu Sulaiman. Saya nyocok-nyocokin aja. Pokoknya saya baca lah gitu. Lepas daripada saya ngerti atau tidak, tapi yang saya catat situ, wah, perjanjian lama banyak nama-nama yang sama. Ada cerita Daud, ada cerita Ibrahim, cuma ada ini juga, ada saya tandain juga. Kok ini Ishak ya yang lebih banyak ceritanya ya? Ismail mana nih ceritanya lagi? Cuma sedikit banyak Ishak, terus Ishak. Pokoknya saya baca aja. Dan saya nggak begitu ngerti
ternyata Ishak itu anak perjanjian, saya nggak ngerti. Pokoknya saya bacanya sampai selesai. Di adat kitab terakhir tuh Maleaki. Dulu ngomong Maleaki juga saya nggak ngerti. Kitab apa saya nggak ngerti, pokoknya selesai lah. Begitu saya baca-baca, terhenti saya. Lah, kok sampai di sini saya buka lagi? Kok perjanjian baru ya? Gitu kan. Apa sih artinya perjanjian baru? Ah, saya nggak peduli, pokoknya harus selesai. Itu perintahnya begitu. Mau setan, mau jin, mau malaikat, pokoknya ada perintah. Ada apa di sini? Saya baca lah. Pokoknya saya baca. Pertama saya baca nggak begitu tertarik karena silsilah. Lalu di situ ada proses, ada tentang kelahiran, ada Maria dan Yusuf. Itu Maria dan Yusuf mungkin jangan-jangan ini Siti Maryam sama Yusuf. Saya pikir gitu kan. Ah, saya baca tertarik nih. Tapi ini Yesus, Kristus, lahir di Bethlehem. Yang di sana bukan di Bethlehem. Ah, udah baca aja lah, baca aja. Baca aja, pokoknya saya baca. Intinya setelah saya baca itu, Kejadian sampai Wahyu itu benar-benar banyak kan nggak ngertinya. Tapi banyak juga yang saya catat di dalam hati, yang menjadi satu pertanyaan. Di perjanjian lama yang saya terhibur, ada banyak nabi-nabi yang sama. Tapi di perjanjian baru ya, saya baca di Wahyu itu ada tentang sorga. Oh, sorganya orang Kristen begini, ada langit baru, bumi yang baru, nggak ada bidadari, pokoknya nggak ada yang namanya seperti ada buah tersedia apa segala macam gitu, nggak ada. Pokoknya gambarannya ada batu yang bagus-bagus, apa emas lah segala macam gitu. Saya nggak perhatikan itu, karena memang saya nggak ngerti. Cerita tentang Kisah Rasul apa itu saya nggak ngerti suratnya, pokoknya saya baca aja. Saya nggak ngerti apa itu Matius, Markus, Lukas, pokoknya saya baca aja. Karena saya nggak ngerti memang, saya baca aja. Tapi ketika saya baca, ada kesamaan Maria dan Yusuf. Terus anak ini lahir dari Roh Kudus. Ada juga kan di kitab saya. Nah, ketika buka perjanjian baru itulah terdorong oleh saya untuk saya ambil Quran saya jajarin. Ah, ini di sini bilang ini dari Roh Kudus, ini juga dari Roh Kudus, tapi di sini nabi. Di sini anak Allah. Oh, banyak lagi di Injil-Injil yang bilang, ada yang bilang anak Allah, ada yang anak manusia, ada yang bilang dia Allah. Allah. Ini kali dasarnya orang Kristen bilang Yesus itu Allah atau Tuhan. Ini barangkali. Pokoknya saya baca aja terus. Saya baca terus ya. Sampai saya nggak tahu apa itu Kisah Rasul. Pokoknya ada setelah Yesus mati. Yang saya perhatikan sekali, Yesus mati. Tapi di paham saya dulu nggak mati. Dia diserupakan, ada orang yang menggantikan. Itu kata ceritanya. Saya nggak terlalu paham banget ya di agama saya dulu. Tapi yang jelas, saya memang rajin ngaji lah gitu. Saya harus diajar takwa di situ. Karena masih jauh lah, karena saya masih remaja. Di sini Yesus, tapi Isa Al-Masih nggak ada. Di sini Mesias. Ya. Walaupun ada Al-Masih, saya rasa kok Tuhan di sini nabi. Saya pikir kenapa sih dulu orang Kristen bilang Isa Al-Masih itu Tuhan? Baru saya tahu di situ ketika waktu Yesus mati di kayu salib. Pemahaman saya setelah saya ikut ceritanya, saya kagum banget sama pribadi Yesus itu. Kalau di kitab kami yang lama kan dia memang dari Roh Kudus. Ya, dia bisa ciptakan burung, dia tuh yang berhikmat, bahkan bisa bahasa ya dari dalam kandungan udah bisa bahasa lah, banyak lah di kitab kami dulu. Tapi di sini luar biasa. Luar biasa. Pribadi Yesus yang saya kenal sekali seumur hidup, satu-satunya di dunia, inilah pribadi yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasanya? Saya lihat kok ada orang yang sesabar ini ya. Ada orang yang selembut ini ya. Diapa-apain gak bales, padahal dia mampu. Didera, diapa-apain, padahal dia mampu. Dicambuk, saya baca cerita itu, saya ikutin persis. Yang saya terkagum itu dengan satu pribadi Yesus itu, benar-benar kasihnya itu tidak ada duanya. Benar-benar tidak ada duanya. Benar-benar tidak ada duanya. Bahkan di situ, orang yang dibenci kita doakan. Bahkan saya mengikuti proses penderitaannya Yesus itu luar biasa. Sampai mati. Bahkan dipahami dalam kitab itu, katanya Yesus Allah. Ya kan? Berarti kalau Allah bisa dong menggagalkan dirinya sendiri untuk mati. Bisa saja ketika dia mau disalib, dia datangkan aja itu hujan es.
hujan api, gunung meletus atau badai kan mati semua. Dia bisa, tapi dia tidak mau. Dia sanggup, tapi dia tidak mau. Ini pribadi yang luar biasa. Kagum saya waktu baca saya di kematian Yesus itu, ya. Dulu saya nggak ingat itu di Matius, Markus, Yohanes, saya nggak ngerti saya nggak ngerti. Pokoknya ketika saya cerita itu, saya kagum banget. Sampai dia rela mati loh untuk supaya tidak tergoda oleh kemauan iblis. Kalau maunya iblis, ada penjahat bilang, kamu kan anak Allah, selamatkan dirimu, gitu kan. Nah, dulu saya nggak ngerti itu apa artinya, tapi saya baru ngerti sekarang setelah saya jadi Kristen. Terus yang saya bayangkan ketika itu, iblis itu pasti maunya, ayo Yesus keluarkan kuasa kamu, lawan yang jahat dengan yang jahat. Ya berarti cacat kasihnya Yesus. Kagum sekali sama Yesus karena sampai mati dia tidak keluarkan kuasanya. Padahal beberapa saat sebelum dia naik ke kayu salib kan dia masih masih melakukan mujizat. Tapi mujizat itu dia tidak lakukan. Di sini saya melihat ada satu kasih yang sempurna. Nah, mulai ada pertanyaan, siapa dia? Lalu mati. Waktu saya lihat kisah dia mati, kan saya belum tahu kalau Yesus bakalan bangkit. Saya sampai nangis-nangis bacanya. Ya ampun, ada pribadi yang kayak begini. Aduh, luhur banget sih. Ya, saya pernah juga baca-baca komik, baca-baca apalah gitu, jagoan-jagoan orang yang sehebat-hebatnya. Atau maaflah, nabi-nabi di perjanjian lama juga nggak yang sehebat itu, pasti ada cacatnya. Saya nggak mau sambil sebut nabi-nabi lain, pokoknya nabi yang di perjanjian lama juga semua baik-baik tapi ada cacatnya. Tapi Yesus nggak ada cacatnya. Nggak ada cacatnya. Oh, saya nangis. Ketika itu saya nggak ngerti apa yang saya tangis, tapi ngelihat perjalanannya itu loh. Aduh, didera, di apa, sampai mati. Mati, terkulai. Dia nggak mau lakukan mujizat, padahal dia bisa. Tapi saya secara otodidak dalam hati. Oh, iblis nih tersipu malu nih. Nggak mampu nih iblis nih. Saya berkata begitu. Udah cuma sampai situ. Oh, berarti matinya dia ini mau ngalahin iblis. Kalau dia mau balas kejahatan dengan kejahatan berarti ngikutin maunya iblis. Cacat dia. Dia rela mati. Supaya sengat iblis atau masuk kekuatan iblis dia matikan di situ. Karena iblis dengan berbagai macam cara menggoda Yesus supaya balas kejahatan dengan kejahatan itu. Bisa menghalalkan segala cara. Mendemonstrasikan mujizat-mujizatnya untuk kesombongan, tapi iblis nggak mau. Lalu saya lihat lagi, baca lagi. Lah, kok bangkit dari kubur? Saya nggak ngerti apa itu hari pertama dalam minggu itu. Dulu saya nggak tahu. Yang saya tahu kan hari pertama dalam minggu kan Senin, ya kan? Dulu, zaman dulu. Hari pertama dalam minggu itu. Kan nggak disebut ya hari Minggu waktu itu. Di situ hari pertama dalam minggu itu. Saya nggak ngerti lah hitungan Yahudi waktu itu. Pagi-pagi sekali bangkit. Saya pikir ini dongeng apa? Oh bener bangkit. Saya ikutin lagi ceritanya. Dia menampakkan diri sesudah bangkit itu. Terus ada lagi dia naik ke sorga. Hah? Naik ke sorga? Siapa nabi yang bisa naik ke sorga? Yang naik ke sorga kan harus yang turun dari sorga. Hati saya berkata begitu. Asik sekali baca. Saking asiknya itu saya semangat banget sampai saya harus saksikan pada saudara. Saya baca Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu. Dulu saya nggak tahu berapa jumlah surat itu, nggak tahu. Dari 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, setelah tahu sih sekarang. Dulu saya nggak ngerti. Wah saya baca tuh semangat banget karena enak banget ceritanya. Aduh ini satu tokoh luar biasa. Saya anggap itu satu tokoh, wah Superman yang luar biasa tuh Tuhan Yesus waktu itu. Lalu dia naik ke surga. Hah? Naik ke surga? Naik surga? Yang di surga kan cuma Allah, saya bilang gitu kan. Cuma malaikat. Dia naik ke surga. Dia hidup. Dia mati cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Jumat mati. Ya. Terus hari ketiga. Mulai. Oh penasaran. Terus ada lagi janji-janji Roh Kudus. Saya nggak ngerti. Ini blank. Saya nggak tahu. Apa itu Pentakosta. Apa itu Roh Kudus. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti setelah Yesus naik ke surga. Dia tetap ada di surga. Saya baca terus. Lalu saya baca lagi kisah Rasul. Dulu saya nggak tahu kisah Rasul, pokoknya kisah setelah Yesus mati, murid-murid yang sesudahnya itu, murid-murid sesudah di Injil-Injil itu, saya baca surat-suratnya.
Pemberitaannya itu mengakui selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Semua mengatakan bahwa Yesus Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Berarti emang dia Tuhan dong. Dan banyak bicara Roh Kudus. Lalu siapa lagi Roh Kudus? Pokoknya singkat cerita saya selesai Wahyu. Di Wahyu nggak bicara macam-macam tentang itu, hanya bicara tentang surga. Sama penghukuman, sama cerita tentang kebinasaan, penghukuman kekal. Itu pun saya nggak ngerti. Pokoknya saya baca aja. Tapi yang saya tertarik, pertama, di Perjanjian Lama hanya saya melihat ada kesamaan. Yang kedua, ketika saya baca kisah Yesus, itu saya kagum banget sama pribadi Yesus. Yang ketiga, yang saya sangat ketika itu secara pribadi rasa pengen punya, ya, kata-kata jaminan keselamatan itu. Pengen banget saya punya jaminan keselamatan. Jujur saya walaupun sudah bertakwa dulu, untuk mati itu takut. Biar bagaimanapun saya bukan orang suci. Walaupun iman saya, agama kami menyelamatkan. Tapi kalaupun saya mau diselamatkan melalui penyucian api neraka gitu loh. Api neraka. Jujur saya takut mati. Ngebayangin baru sampai di liang kubur, baru berapa langkah yang ngantar saya udah ada pertanyaan, man robuka, man kita buka, man rosulika. Itu malaikat munkar dan nakir. Wow, itu saya takut. Nah di kitab ini, di Perjanjian Baru, berani banget. Khususnya seorang pribadi Yesus sebelum dia mati, dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya nggak tahu dulu ada di mana tuh ayatnya, yang ternyata ada di Injil Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah bagi setiap orang percaya kepada dia, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Saya cerna, binasa itu kan neraka, hidup yang kekal kan sorga. Oh, ada janji seperti ini ya? Tapi yang lebih berani itu ya Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Kenapa saya ketika itu punya pemahaman tidak ada orang sampai kepada Bapa? Pemahaman saya kalau udah Bapa itu sorga. Karena waktu saya baca di Matius sebelumnya, di Matius 6, ada doa Bapa kami di situ. Tapi saya nggak tahu kalau itu rangkaian doa Bapa kami. Saya baca aja. Setelah saya jadi Kristen baru tahu ternyata itu doa Bapa kami. Dia katakan begini, Bapa kami yang di surga. Ya, berarti kalau tidak ada seorang pun yang sampai ke surga, tidak melalui aku, berarti jalan satu-satunya dia dong. Bahkan setelah saya baca lagi di surat-surat sebelumnya, yang sekarang setelah saya tahu itu di Kisah Rasul, itu saya coret sampai saya stabilo waktu itu. Sampai saya garis merah gitu. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Itu sampai sekarang Alkitab saya yang udah kusam tuh, saya garis bawah itu. Ini kan jawaban doa saya bertahun-tahun. Setiap akhir sholat, setiap akhir doa selalu saya berdoa kepada Tuhan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan, berikan saya kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan saya daripada api neraka, anar. Dulu saya selalu berdoa begitu. Seolah-olah hati saya berkata, ayat-ayat itu jawaban doa saya. Apakah ini benar-benar? Aduh, enak banget ya jadi orang Kristen. Kitabnya ini benar-benar jaminan keselamatan banget. Itu tertariknya saya. Pertama, Perjanjian Lama ada kesamaan Nabi. Yang kedua, pribadi Yesus sangat berkesan buat saya sampai sekarang. Saya kalau saking kagumnya, saking terharunya, pribadi sampai sekarang suka meneteskan air mata. Ada orang yang sehebat itu di dunia ini. Ada kasih yang seagung itu di dunia ini. Itu yang membuat saya bertahan menderita setelah saya terima Yesus. Setelah saya terima Yesus juga penderitaan banyak. Lalu jaminan-jaminan keselamatan. Singkat cerita saya selesai baca Alkitab. Menurut pemahaman saya secara otodidak ketika itu setelah saya baca Alkitab, saya mulai bertanya, kok nggak ada kata Tritunggal ya? Kok nggak ada kata Trinitas ya gitu kan? Saya cari nggak ada gitu. Saya mendapat jawaban, ada lagi jawaban. Waktu saya baca di Matius pasal 6, dikatakan
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Saya nggak ngerti apa itu arti datanglah kerajaanmu. Tapi yang saya garis bawahi di situ, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kehendak-mu di bumi seperti di surga, artinya hidup bahagia di dunia dan di akhirat itu sebenarnya penghendak Allah. Tapi kalau saya yang berkehendak, saya minta. Alkitab, yang namanya bahagia fi dunia wa fil akhirati adalah kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita bisa saja tidak terjadi. Tapi kalau kehendak Allah pasti jadi. Ketika itu pemahaman saya begitu. Waduh, enak banget nih orang Kristen. Aduh, berbahagialah orang Kristen yang punya kitab ini. Semua orang Kristen ini jangan-jangan masuk surga ya. Dalam hati saya. Lalu saya mulai tergelitik mempelajari Roh Kudus. Ini Roh Kudus, apalagi nih ya? Orang Kristen kok bilang ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bingung saya. Saya cerna-cerna. Oh, jangan-jangan begini. Emang saya pernah lihat sih di Matius ya. Di Matius pasal 28. Baptisan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kan saya nggak ngerti. Itu nggak ngerti apa artinya. Tapi yang saya pemahaman secara pribadi begini. Jangan-jangan Bapa, Yesus, sama Roh Kudus, dia juga. Ini jangan-jangan. Ya kan? Inilah yang nanti yang melatar belakangi saya sekolah teologi setelah saya bertobat. Jangan-jangan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus dia juga. Akhirnya saya pikir-pikir sendiri. Terserah mau disalahkan, tapi ketika itulah pemahaman awam yang saya baru pertama kali tahu. Di hati saya begini. Sehingga saya mengerti secara otodidak ketika itu dalam kebodohan saya, ini kali yang dimaksud Tritunggal, ini mungkin Tritunggal. Tritunggal itu Allahnya, sebenarnya orang Kristen itu Allahnya satu dalam hati saya. Kenapa? Kalau Allah yang disebut Bapa, itu pada mulanya adalah roh. Saya lihat di Kejadian 1, pada mulanya roh Allah melayang-layang di permukaan bumi. Terus orang ngedosa. Di Perjanjian Baru ngomongin penebusan. Jangan-jangan Yesus itu yang mau menyelesaikan dosa. Kenapa harus Yesus? Karena dia yang pribadinya agung. Kayaknya dia orang udah paling suci lah di dunia. Sejak dunia ini ada, sampai dunia ini tiada, dialah orang paling suci. Pemahaman saya ketika itu seperti itu. Jadi hanya orang suci yang bisa menyucikan dosa. Ya, jadi, lalu pemahaman saya ketika itu, pada mulanya Allah itu roh, karena roh itu memakai para nabi nggak berhasil untuk menyelesaikan dosa manusia, jadi harus roh Allah itu sendiri keluar dari sorga, harus menjadi manusia. Itulah Yesus. Oh, pantesan orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan. Orang dia yang keluar dari sorga, dia yang menjelma menjadi manusia. Saya nggak ngerti apa itu inkarnasi zaman dulu. Jadi bisa dong kalau Allah yang roh itu menjelma menjadi manusia, bisa saja. Suka-suka Allah demi kebaikan manusia. Setelah dia jadi manusia, di situ saya lihat cara pelayanan Yesus sangat berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Benar-benar itu penyangkalan dirinya luar biasa. Nabi mana yang nggak sanggup? Semua. Nabi Daud enggak, Ibrahim enggak. Ya, saya lihat Ayub lah itu yang tahan ya. Tapi tetap Ayub kan manusia. Ada kalanya ketika dia juga berhadapan dengan sahabatnya, dia ada keluh kesah juga. Yesus tidak ada keluh kesah. Walaupun secara manusia dia menolak, bila perlu cawan ini lalu daripadaku. Sampai dia keringatnya seperti putaran darah, katanya begitu kan. Tapi itu adalah wujud penyangkalan diri yang luar biasa. Dia siap menderita itu. Aduh, saya kagum sekali. Jadi ketika Allah jadi manusia, ya menjelma menjadi manusia, Allah itu sendiri yang menyelesaikan dosa. Setelah dosa itu diselesaikan, iblis dengan segala pasukannya dimatikan sengatnya di kayu salib, ya udah selesai kan? Secara manusia Allah mati. Tapi dunia membuktikan, menurut pemahaman saya lagi nih, ketika itu secara orang awam dalam keadaan bodoh, ya, dia hanya mati 2 hari. Tiba-tiba hari ketiga dia bangkit. Ya bangkitlah dalam hati saya. Mana mungkin kalau memang Yesus dipahami sebagai Tuhan, dia adalah pencipta.
Mana mungkin tanah itu yang diciptakan mampu menghimpit tubuhnya yang penuh dengan kemuliaan. Dengan kata lain, bumi pun memuntahkan tubuhnya. Mengeluarkan tubuhnya. Bumi itu tidak sanggup menghimpit tubuhnya yang penuh dengan kemuliaan. Pemahaman saya ketika itu. Apakah ada yang membuktikan Yesus bangkit? Ada murid-muridnya, ratusan orang. Lalu naik ke surga. Ah, benar dia Tuhan. Yang naik ke surga itu yang turun dari surga. Lalu siapa lagi? Roh Kudus ya. Nah, udah. Berarti dua di tunggal sudah saya dapat. Pemahaman saya secara awam. Berarti Bapa dan Yesus satu. Lalu Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Saya nggak tahu itu Roh Kudus. Yang saya tahu, setelah tahu bahasa Ibrani, Roh Kudus itu roh yang terpisah daripada roh-roh yang lain. Tapi ketika itu, yang saya tahu suci. Ya Roh Kudus, dipakai Roh Kudus, istilah zaman itu, roh yang beda. Artinya bukan roh setan, bukan roh jin. Roh Kudus ya Allah. Ya Roh Kudus jangan-jangan roh yang mula-mula juga. Cuma sebutan pada zaman itu dibilang Roh Kudus. Roh Kudus ya jangan-jangan roh yang mula-mula sebelum roh itu menjadi manusia. Pemahaman saya seperti itu. Berarti roh Bapa, Putra, dan Roh Kudus dia juga dong. Berarti salah saya dulu bilang orang Kristen Allahnya 4. Bahkan saya lihat di kitab kita, nggak ada Allah 4. Hanya ada 3 nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saya puas. Saya sendiri sudah diri saya sudah menjawab bahwa orang Kristen Tuhannya satu. Saya nggak ngerti itu istilah satu kesatuan, keesaan. Ketika itu saya nggak ngerti. Pokoknya dia juga pengertian saya, kan begitu. Nah, itu jawaban yang sangat prinsip banget buat saya. Jadi saya kagum dengan pribadi Yesus, kagum dengan jaminan keselamatannya, ya. Saya mengerti yang selama ini momok banget buat saya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saya punya pemahaman secara awam ketika itu. Dia juga. Tapi yang saya bahagia baca buku itu. Bisa nggak ya kalau saya percaya ini tanpa jadi Kristen gitu loh. Saya mau surganya gitu kan, gitu. Saya mau surganya dalam hati saya. Itu nggak sampai 3 bulan saya selesaikan. 66 buku saya baca. Karena asik banget, bacanya asik banget. Pokoknya saya tuh kalau baca Alkitab di Perjanjian Baru, kalau lihat pribadi Yesus, persis kayak pribadi kalau nonton film tuh saya kagum pribadinya, tapi tetap ada cacatnya. Tapi Yesus tidak ada cacatnya. Dan pada akhirnya dia tampil sebagai pemenang, raja di atas segala raja. Saya makin kagum karena di Wahyu ada juga yang saya ngerti dikit-dikit. Di situ dikatakan anak manusia, raja di atas segala raja, ada gitu. Wah, jangan-jangan ini Yesus Tuhan ini. Begitu. Oke. Singkat cerita saya sudah selesai baca itu. Suami tidak tahu. Tidak tahu. Ini kejadiannya selesai saya baca Alkitab itu tahun 82, bulan-bulan Juni atau Juli atau Agustus. Yang saya ingat. Juli, akhir Juli, karena Agustus kami masih saya masih tanya-tanya tetangga untuk cari pendeta. Nah, saya masih ingat Juli. Lalu saya sudah selesai. Saya hafal tuh ayat-ayat sebagian yang tertarik saja saya hafal. Lalu saya tanya sama tetangga, ada tetangga kami yang kawin campur, 2 rumah dari kami, suaminya Sunda, agama sama dengan saya, dan istrinya Kristen. Mereka beda agama juga. Saya tanyalah saking penasarannya. Saya ingin memperdalam gitu, gimana sih kalau jadi orang Kristen? Kalau orang Kristen kayak gimana sih? Padahal saya tahu sama Bapak itu orang ahlinya tahu bagaimana jadi Kristen kan, suami saya. Saya tanyalah sama tetangga, Bu, kalau menjadi Kristen gimana Bu? Gitu. Kenalin pendeta dong Bu gitu. Saya diledek sama tetangga saya. Itu yang di Depok, rumahnya kira-kira 3 rumah dari saya. Bu Nenggolan, Bapak tuh Bapak tuh mualimnya, apa maksudnya ulama Kristen. Masa saya yang ditanya, saya ke gereja juga jarang. Sebulan belum tentu ke gereja. Bapak dong tuh yang hari-hari aktif tanya. Udah deh Bu, nggak usah ngomong gitu. Saya bilang gitu kan, saya enggak. Akhirnya saya cari sendiri. Satu kali saya pergi ke satu gereja yang jauh, ya kan. Saya tanya situ ketemu majelisnya. Majelisnya bilang, saya tanya, kalau menjadi Kristen gimana Bu? Ibu Islam atau Kristen? Saya Islam.
Oh, katekisasi dulu, Bu, kalau di sini ya hampir 1 tahun deh, 8 bulan atau 10 bulan saya lupa ya. Terus tiba-tiba, dia tanya, "Ibu mau ketemu pendetanya?" Oh, saya kayaknya yang tanya. "Saya bisa kalau di gereja ini pimpinannya siapa ya, Bu, ustadznya?" Saya bilang gitu. "Oh, Ibu mau ketemu pendetanya?" Dia bilang. "Ah, boleh boleh." Kenalanlah saya dengan seorang pendeta jemaat, ya seorang doktor waktu itu, saya nggak tahu beliau sekarang masih ada atau enggak. Dia tanya sama saya, "Ada yang saya bisa bantu, Bu?" Dengan penuh kasih ya. Saya nggak cium tangan tuh, saya hampir cium tangan tuh, tapi nggak usah, salaman aja," dia gitu. Hampir cium tangan kan, eee, "Mau tanya Pak, kalau mau jadi Kristen gimana ya?" Gitu. "Ya, Ibu dikatekisasi dulu, Ibu mau saya arahkan?" "Iya," itu saya diarahkan gitu. Tapi pikir-pikir, rumah saya jauh, ya kan, jauh dari situ. Akhirnya dari seorang teman saya yang pernah bilang, "Oh kamu kalau mau tanya pendeta ini, saya kenal nih orangnya," gitu kan. Eee, "Saya kenalin ya," gitu. Akhirnya saya kenal dengan satu pendeta lah. Nah dari pendeta itu, akhirnya saya sama seperti waktu saya datang ke gereja yang pertama itu, saya tanya pengen jadi Kristen, pendeta itu tanya, pendeta itu memberitahu saya kalau ibu mau jadi Kristen, ibu dibaptis dulu ya, ibu udah bisa ikutlah nanti kalau katekisasi katekisasi. Kalau ibu mau jadi Kristen, katekisasi dulu, belajar dulu, baru nanti kami baptis gitu kan. "Oh iya Pak, kapan Pak mulai belajarnya?" Nah, karena kebetulan lusa ya 2 hari lagi ada belajar, ada nanti hari Sabtu malam, habis kebaktian pemuda, saya nggak ngerti apa itu arti kebaktian pemuda. Habis kebaktian pemuda ya jam 8, 8:30 lah kita ada katekisasi cuma 1 jam katanya gitu, 9:30 selesai. "Oh baik Pak, saya datang ya." Anak-anak saya bawa tuh, anak kecil yang kecil anak saya bawa yang karena kan waktu itu masih menyusui saya bawa. Waktu pertama kali yang saya ikutin pelajaran, eee, saya disatuin sama anak-anak muda, anak-anak yang kayak SMA gitulah, satuin gitu. Terus satu pendeta itu ngomong tentang siapa Yesus, apa, ada ayat-ayat yang masih saya hafal gitu. Terus saya suka nyeletuk gini, "Pak pendeta yang tertulis di sini ayat sini kan?" "Iya." Terus saya ditanya, di pertemuan kedua atau ketiga tuh, waktu saya katekisasi. "Mohon maaf Ibu, Ibu sebetulnya Kristen atau agama lain ya?" "Saya agama lain Pak," gitu. "Kok hafal ayat-ayat itu?" "Ya satu-satu yang hafal saya baru belajar Pak," gitu. "Karena belajar ini saya mau tahu, saya ingin ingin percaya, mau kayak kayak yang di kitab ini gimana caranya," gitu. "Oh, Ibu udah baca Alkitab?" "Iya," gitu. "Tujuan Ibu ke sini memang Ibu mau terima Yesus?" Dia bilang. Saya nggak ngerti apa arti terima Yesus, kayak orang terima buku aja gitu kan. "Ibu mau percaya Yesus?" "Nggak ngerti juga." "Enggak, pokoknya saya mau jadi Kristen," saya bilang gitu. Saya nggak cerita kalau suami saya Kristen. Jadi Kristen, "Oh iya katekisasi dulu." "Tapi Ibu udah baca, itu banyak Ibu yang hafal?" "Udah hafal." Kalau nggak salah 3 kali, 4 kali katekisasi saya lupa. Lalu langsung pendeta itu nawarin, "Bu, hari Minggu," saya catat ini tanggal baptisan saya, kemarin saya lupa, saya pernah ngomong Oktober ternyata surat baptis saya dibaptis tanggal 26 September tahun 82. Nah, pendeta itu bilang begini, "Bu, kalau Ibu mau dibaptis, Ibu saya ikutkan ke baptiskan gelombang yang ini ya, minggu depan ya, tanggal 26 September, mau nggak?" Gitu. "Oh, boleh aja," saya bilang gitu. "Boleh aja, Pak." Saya bilang gini, "Emang boleh, Pak?" "Oh, boleh boleh, nggak apa-apa. Lagi pula kan Ibu yang udah dewasa, udah orang tua," dia bilang begitu kan. "Udah orang tua, udah dewasa, jadi nggak apa-apalah. Tapi nanti kalau habis dibaptis, kalau Ibu mau katekisasi lagi nggak apa-apa," kata gitu kan. Eee, "Ya kalau memang nggak apa-apa sih, Pak, nggak ada masalah," gitu kan. Nah, waktu itu karena saya dibaptis tanggal 26 September jam 8 pagi, sepertinya 10 hari atau 2 minggu sebelumnya saya dibilang itu. "Baiklah Pak," gitu. Tapi saya ikut lagi sekali lagi. Nah, kira-kira seminggu sebelum dibaptis, saya ngomong sama suami, gitu, "Pah, maaf ya saya pakai bahasa Betawi nih, Pah, gue besok minggu depan mau dibaptis." Kaget nih Panenggolan, "Hah? Jangan main-main kamu, kalau agama jangan main-main gitu, tahu apa kamu?" Katanya gitu kan. "Orang kalau ngomong apa juga kamu buang muka, ngomongin ngomongin tentang Tuhan saya juga buang muka, saya ngomong soal, eee,
keimanan juga buang muka, apa ngelawan-ngelawan katanya gitu. Bisa apa kamu gitu kan? Apa dasarnya kamu dibaptis? Bilang gitu. Ya saya udah belajar. Kapan belajarnya? Di gereja itu. Siapa pendetanya? Ada gitu, saya bilang gitu. Berapa lama kamu belajar? Kata suami saya gitu. Eh, udah lama sih gitu, saya bilang. Saya udah baca buku kamus itu, saya bilang gitu. Cuma saya takut menyoret-nyoret buku. Kan saya dulu dimarahin, kalau kitab suci nggak boleh coret-coret. Dulu zaman kami tuh nggak boleh coret-coret. Pengen buku Panenggolan saya coret-coret gitu kan. Kayak kitab sucinya. Tapi saya nggak coret-coret. Yang saya coret tuh di notes. Saya punya buku, saya dulu kan terima jahit ya, bisa jahit baju. Ada buku yang besar itu, di situlah banyak catatan saya, perbandingan-perbandingan ya. Nah, akhirnya Pak Nenggolan nggak percaya. "Ah, saya nggak percaya. Jangan-jangan kamu halusinasi aja," katanya gitu. "Nggak percaya telepon aja," saya bilang gitu. Saya kasih nomor telepon sekretariatnya. Langsung ditelepon. Tanya, "Benar nggak ada calon baptisan tanggal tanggal 26 September?" gitu kan. Pak Nenggolan telepon dari kantornya. Dulu rumah kami di Depok belum ada telepon kantor, belum ada telepon rumah. Teleponlah dari kantor. Ternyata benar. Pulang kantor, dia kasih tahu, "Benar tuh kamu mau dibaptis minggu depan. Caranya bagaimana tuh gereja kok mau aja membaptis kamu belum selesai katekisasi?" Bilang gitu. "Aku udah baca Alkitab sih." "Iya tapi nggak cukup, emang kamu ngerti?" Katanya gitu. "Ya nanti habis dibaptis suruh belajar lagi sih." Nah ini pendeta ini yang sekarang jadi bapak rohani saya, beliau udah almarhum. Dibaptis, jadi hari H-nya lah, berangkatlah kami ya, berangkat bareng-bareng semua keluarga gitu kan. Kemudian nama saya dipanggil, tiba-tiba ada nama lagi dipanggil di belakang saya. "Bapak Nainggolan." "Hah, kok suami saya dibaptis juga?" Waktu itu yang dibaptis cuma ada berapa, 6 orang atau 5 orang gitu ya. Lah kok suami saya ikutan nyemplung nih gitu kan. Saya nggak ngomong nyemplung sih, ikutan dibaptis. Kok bisa? Rupanya suami saya ketika itu tergerak langsung mau ikut baptisan seperti saya gitu. Saya masih bengong-bengong, aduh. Begitu habis dibaptis saya kan ke kamar ganti, semua udah baju ganti gitu kan. Kami, ada doa, terus langsung ada kesaksian karena habis itu ada doa di situ, langsung ada kesaksian. Terus saya tanya sama suami saya, "Wah, kenapa ikutan gitu?" "Nggak tahu, kencang sekali saya mau ikut baptisan kayak kayak kamu tuh, kayak Tuhan Yesus gitu." Dibaptis. Untung memang saya bawa selalu kalau di tas tuh, saya kan ke mana-mana karena punya anak kecil selalu bawa baju ganti banyak. Terus bapak juga saya bawain kaos gitu, bawa baju ganti karena sering kalau lagi dibawa anak kecil tuh kan kadang bapak gendong anak suka ada kena coklat, kena apa. Jadi kalau pulang untung saya bawa baju bapak juga, bawa baju bapak juga. Selalu saya satu satu setel itu bapak saya sampai ke pakaian-pakaian dalam saya bawa gitu kan, karena ya punya anak kecil kemungkinan pasti kotor kan gitu, pasti ganti, pasti kadang kena gumuh juga, kena apa kan gitu. Dia bersaksi, "Tahu keras sekali saya," katanya gitu. "Emang bisa gitu?" Eee, Spontanitas apa mendadak, istilahnya mendadak gitu. Ya itu saya bisa, saya langsung begitu kamu dibaptis saya cepat-cepat ngubungi Pak Gembala di sini, langsung, "Pak Gembala, oh Bapak mau dibaptis juga? Ya udah cepet-cepet isilah formulir," kata, "isi namanya gitu, langsung majelis di situ, ya udah Bapak bawa baju ganti." Biasanya istri saya bawa sih Pak, gitu kan. Udah langsung, peserta terakhir baptis, suami saya dibaptis gitu. Mengagetkan lagi, begitu sampai ke rumah kan di Depok, ya ceritanya pulanglah. Ini tiba lagi deg-degan lagi saya. Begitu saya masuk ke gang rumah saya, depan rumah saya kok udah banyak orang. Kursi saya dari pinggir-pinggirin pakai tikar. Aduh saya mau disidang apa lagi nih? Deg-degan saya tuh sama seperti deg-degan saya seperti saya dulu mau dibakar bapak saya. Aduh di sini kali umur saya nih mati. Karena habis dibaptis takut saya ada apa-apa jangan-jangan mati lagi, mati di sini nih dalam hati saya kan. Tapi begitu saya masuk, lah ini kok saudara Panenggolan banyak. Udah ada makanan. Yang lucunya ada makanan haram di situ. Ya, makanan haram gitu saya. "Apa-apaan nih?" Baru Panenggolan ngasih tahu. Saya diam-diam kasih tahu kamu, diam-diam, saya lapor sama keluarga, mereka saking bersyukurnya mereka bikin acara syukuran untuk baptisan kamu. "Oh gitu,
Alhamdulillah, saya pikir saya mau dihakimi, bukan dihakimi, saya pikir saya mau apa, mau dimatiin lah, mau disiksa dalam hati saya. Ternyata orang tuh saudara kamu, saya pikir siapa gitu kan. Semua kenal, ada ipar saya, ada tantenya suami saya, pada datang gitu kan. Dan saya nggak tahu acaranya, pada kasih kesaksian lah, sambutan, ucapan selamat, barulah hati saya tenang. Oke, saya dibaptis. Setelah dibaptis, sungguh suasana hati itu jauh berbeda luar biasa. Dari berbagai kecamuk, tekanan, enggak tabah, rasa takut, bimbang, khawatir, hilang semua. Bukan berarti setelah saya dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan berarti penderitaan enggak ada. Penderitaan tetap ada. Karena kami enggak kaya, itu penghinaan tetap ada. Udah kawin sama orang Batak, Kristen lagi, enggak kaya, gitu. Penderitaan tetap ada. Disinilah saya merasakan mukjizat yang luar biasa. Sepertinya ketahanan yang ada pada saya itu bukan saya. Saya itu seperti bukan saya. Benar-benar pribadi saya yang mati sama sekali. Saya punya ketabahan, saya punya kesabaran, saya punya ketahanan iman. Sangat-sangat luar biasa. Bahkan hati itu selalu ikhlas dan damai. Orang bikin jahat, orang menghina, orang ngatain, orang cemooh, orang ngutuk. Itu saya bisa terima dengan ikhlas dan damai. Dengan mudahnya berkata, puji Tuhan. Tuhan berkatilah orang itu Tuhan. Padahal udah kayak apa saya diberkati? Kayak apa orang saya keadaannya begini? Artinya kalau ukuran materi, kayak emangnya saya siapa? Belum ada standar sebagai orang yang diberkati. Tapi sesudah dibaptis itu benar-benar sepertinya, aduh ibarat orang sakit gigi, hilang, blos tidak kumat-kumat lagi. Mulai saat itu, walaupun penderitaan ada, aniaya, cemooh, hinaan, waduh, kadang-kadang sering kali ketidakadilan juga saya terima. Tapi saya tahan dan Tuhan kasih kemampuan untuk saya sampai saat ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sampai saat ini. Saya rasa itu bukan saya. Bukan. Sampai akhirnya saya jalani kehidupan satu iman indah sekali. Kayaknya makin indah, udah panenggolan orangnya baik banget. Tambah saya seiman, dia tambah sayang, tambah indah, itu yang namanya hidup. Dan mulai saya jadi orang Kristen. Anak saya wajibkan baca Alkitab. Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil udah saya suruh doa giliran. Saya ya setengah paksa. Harus saya selagi udah bisa baca Alkitab, saya suruh baca. Minimal mau berapa ayat, yang penting target harus mereka selesai baca Alkitab itu. Itu sebabnya sampai sekarang cucu-cucu juga saya wajibkan baca Alkitab. Harus selesai Alkitab itu dari Kejadian, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jangan ilmu yang lain sudah tahu tapi Alkitab aja nggak tamat. Jadi saya alasannya sama cucu-cucu begitu. Nah saya ajarin mereka aktifkan begitu. Satu saat dari tahun ke tahun, setahun, 2 tahun, udah mulai tercium. Saya sama sekali nggak ada kegiatan-kegiatan keagamaan lama. Mulai curiga. Mulai mama saya tanya, Neng, kamu udah makan yang haram belum? Senyum. Saya nggak berani jawab. Saya masih nggak berani jawab. Itu saya rasa itu bukan saya takut, bukan saya tidak siap pikul salib, bukan. Tapi menurut saya, ya ketika saya pahami sekarang, sepertinya itu hikmat. Terus, Neng, kamu udah ke gereja ya? Diem. Terus, Neng, kamu udah nggak ngaji lagi ya? Diam. Neng, kamu udah nggak sholat lagi ya? Diem. Sampai akhirnya klimaks tahun 87. 5 tahun kemudian, ya, 5 tahun kemudian setelah saya dibaptis, klimaksnya itu setelah bukti-bukti yang begitu akurat dan buktinya konkret banget buat orang saya, bahwa benar saya sudah Kristen, maka saya disidang waktu itu. Bapak saya kirim utusan ngasih tahu ke saya dari keluarga. Karena rumah saya di Depok dulu belum ada telepon. Tahun saya dulu di Depok tahun 79 sampai dengan 84. 85 saya sudah pindah ke daerah Tanah Kusir sampai 87. Nah, dari Tanah Kusir itulah datang saudara ngasih tahu, ya, kami sempat tinggal di Tanah Kusir karena ada satu
ada masalah terjadi ya, sehingga kami harus pindah dari Depok ke Tanah Kusir waktu itu. Datanglah saudara ke rumah, nitip pesan begini. Dia panggil encing sama saya. Cing, ada pesan dari engkong. Engkong tuh kakek bapak saya, karena itu ponakan ya, ponakan dia panggil bapak saya. Cing, ada pesan dari engkong. Katanya suruh datang, tapi jangan bawa anak-anak. Oh, begitu bilang jangan bawa anak-anak. Wah, makin berdetak lagi jantung saya. Berapa kali saya mengalami hal seperti itu. Berdetak lagi jantung saya. Feeling saya udah ke situ lah pokoknya. Akhirnya nanti habis Isya katanya. Ya udah, habis sholat Isya, anak-anak saya titip di rumah, ada yang jaga waktu itu. Saya sama suami saya ke sana. Dari berangkat, malam-malam kami berangkat, saya udah bilang sama suami, Pak, ini urusan saya pribadi. Satu patah kata pun kamu tidak ngomong. Seandainya pun saya diapa-apain, kamu diam aja. Ini urusan saya dengan pribadi dengan Tuhan. Kamu hanya mendampingi aja. Walaupun saya istri kamu, tapi ini urusan saya pribadi dengan keluarga, maksud saya bukan dengan Tuhan. Dari mulai jam 8. Ya, lebih kurang jam 8. Bapak saya ngomong macam-macam yang intinya adalah saya tidak boleh ada pilihan satu di antara dua. Dan mulai ketemu saya begitu datang, saya bilang Assalamualaikum. Bapak saya bilang Waalaikumsalam. Mama udah nangis-nangis. Ternyata bapak udah marah-marah terus sama mama di situ. Mama udah nangis-nangis. Ya kan? Masuklah saya ke rumah, bapak saya bilang, duduk situ. Agak lama tegang. Oh, tegang beberapa saat. Saya pun udah deg-degannya tuh, aduh jantungnya duk-duk-duk, tapi saya tetap tenang. Saya yakin Roh Kudus berikan saya hikmat. Roh Kudus pegang saya. Tuhan Yesus. Pokoknya saya udah akrab dengan nama Tuhan Yesus, kekuatan Yesus itu luar biasa. Sehingga hikmat benar-benar diberikan sama Tuhan. Bapak terus dari mulai janji, kalau saya kembali ke sana, dari mulai janji memberikan ini, itu segala macam. Sampai mengancam kalau kamu tidak kembali, kamu akan begini, kamu nyesal sendiri dan segala macam. Dan mama saya udah nangis histeris, nangis, terus nangis. Sampai jam 12, Bapak udah terlalu banyak diomongin. Akhirnya Bapak minta ketegasan dari saya. Mama juga udah makin terus. Oh, mama udah bengkak, udah luar biasa nangisnya. Sekarang Bapak mau tanya tegas. Ya. Sekarang jawab yang Bapak mau dengar jawabannya bukan pokoknya tidak untuk kafir. Ya, untuk kembali ke kita. Setelah banyak nih. Akhirnya saya jam 12 di atas, hampir jam 1 atau setengah 1. Saya jawab. Karena memang saya nggak mau jawab-jawab yang di tengah-tengah itu, jalan dari jam 8 sampai jam 12, saya nggak mau jawab, saya diam aja. Ditunjuk, diteriakin apa, saya diam aja, saya nggak mau terlalu banyak ngomong, tapi ketika Bapak minta ketegasan, saya jawablah. Saya langsung minta hikmat Tuhan, berikan hikmat, saya nggak tahu apa yang saya bilang. Tapi ketika itu, hati saya berkata, Tuhan, sekalipun Tuhan mau angkat saya sampai di sini umur saya berbahagia, yang penting Yesus bersama saya. Ya, saya jawablah di depan bapak saya sama mama, saya bilang, Pa, Ma, kalau demi agama Allah, dari dulu apapun saya sudah siap tinggalkan. Saya siap tinggalkan. Ya. Tapi kali ini ada satu tantangan buat saya. Kan mama tahu siapa saya dari dulu. Sudah siap itu. Tapi jalan saya sekarang sudah berbeda. Dan saya harus jawab, mau tidak mau saya jawab. Tapi kalau Bapak bilang, saya harus kembali seperti permintaan Bapak sama Mama, itu tidak mungkin. Sampai selama-lamanya saya akan tetap menyembah Yesus Tuhan saya. Karena itulah yang menjamin keselamatan saya dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Wah, Bapak saya meledak histeris. Pergi kamu sekarang juga. Pergi. Aduh, teriak. Saya langsung bangun. Bangun ketika itu suami saya angkat, saya ajak pulang. Saya masih saksikan di mata kepala, di depan saya sendiri. Saya masih memandang mama saya.
nangis histeris. Nah, kamu nggak kasihan orang tua ya, nak, nggak kasihan orang tua. Mama lagi shock banget. Tiba-tiba bapak bangun lagi, datang ke tempat mama duduk, marah dengan histeris. Ini semua kamu yang salah. Mama saya dibilang gitu. Ini semua gara-gara kamu tidak becus mencetak anak seperti ini. Wah, kata-kata kasar. Mama saya memang tidak dipukul, tapi marah sekali saya masih lihat. Saya masih noleh gitu. Saya nggak langsung lari terus. Saya lihat mama saya. Masih saya saksikan. Saya baru berjalan. Saya jalan dari rumah saya ke arah kiri, arah satpam, arah pos hansip. Masih saya lihat bapak keluar ke arah keluar rumah, meninggalkan mama saya. Dengar punya dengar, besok-besokannya saya dengar. Sampai beberapa bulan memang saya nggak ketemu. Mama saya ditinggalkan begitu saja. Sampai mati, sampai bapak saya dipanggil Tuhan, tidak diberi nafkah lahir dan batin. Nah, setelah beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian saya tahu itu, mulailah ada satu beban. Ya, puji Tuhan suami saya sangat baik. Dengan segala keterbatasan, dengan segala keberadaan, terpanggil juga untuk membantu mama sedikit-sedikit. Karena anak-anak masih sekolah ketika itu. Dan itulah saat-saat hidup menderita. Menderita. Tapi saya hati tidak menderita, sukacita. Saya sukacitanya ketika itu saya menang. Saya berani saksikan bahwa saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi korbannya, sedihnya mama saya jadi korban. Jadi korban. Dan mulai saat itu, memang saya lama nggak datang, walaupun saya dengar mama ada sisaan, tapi saya mulai berani datang. Karena saya dengar bapak katanya udah nggak pulang-pulang lagi. Saya curi-curi waktu sering datang ke sana, ke mama. Kasih sedikit apa yang saya minta bantu, saya bantu. Walaupun mungkin beliau juga punya ya, tapi saya merasa semua dosa saya, kan gitu. Saya harus istilahnya tebus, tapi bukan tebus, tapi saya inginlah sedikit berbuat apa adanya. Dan terus dari waktu ke waktu, ya, di mana Tuhan sudah merubah pribadi saya sama sekali, disinilah saya boleh merasakan ada kuasa dan mujizat Tuhan. Teringat saya akan kutukan-kutukan dari keluarga-keluarga orang-orang yang menyaksikan saya menikah dengan orang Kristen dulu. Hidupnya nggak akan berhasil itu, hidupnya semakin menderita itu. Saya ikhlas menerima itu. Puji Tuhan, ya bahkan saya mengampuni, bahkan saya memberkati orang-orang tersebut. Memberkati orang-orang tersebut, ya. Dan waktu berjalan terus, saya tidak tahu, memang kalau secara manusia tidak mungkin kami bisa menyekolahkan anak-anak menyekolahkan anak-anak di swasta. Mereka tamat SMA semua, disinilah mulai Tuhan berikan mukjizatnya. Nomor satu, mukjizat luar biasa. Saat kami bingung, Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Walaupun kami tidak kaya, tapi Tuhan akan memuliakan kami pasti dari hal yang lain. Kalau soal iman, saya bangga punya Yesus. Walaupun saya tidak punya harta, tapi saya bangga punya Yesus. Saya bangga pribadi saya dirubah. Ini bukan saya sekarang, karena saya tuh sekarang tahan banget. Kalau dulu saya cengeng sebelum punya Yesus. Tidak tabah hidup saya. Gampang membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi kalau sekarang benar-benar ikhlas, tulus. Saya tidak pernah memberi tangan hati pikiran saya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau bukan karena Tuhan yang membukakan untuk klarifikasi, tidak. Kalau niat untuk membalas, tidak ada. Akhirnya Tuhan angkat satu persatu. Anak nomor 1 tamat SMA. Tuhan izinkan masuk, terima di UI. Puji Tuhan. UI itu sekolah termurah waktu itu. Anak yang kedua, terima lagi sekolah termurah. UI, bahkan 2 fakultas. Ekonomi dan hukum. Anak ketiga, masuk lagi UI. Anak keempat, UI lagi. Luar biasa. Satu mukjizat Tuhan. Anak-anak ini dari kecil kami bina setelah saya bertobat. Benar-benar kerohaniannya kami bina banget. Jangan sampai tidak berdoa malam. Jangan sampai bangun tidak ada mesbah. Bangun setiap mau berangkat sekolah, saya selalu bilang, lebih baik terlambat di sekolah, mama yang ngadepin guru. Daripada kamu tidak berdoa. Berdoa dulu. Selalu saya utamakan itu. Dan pulang, jangan pernah sisa waktu untuk Tuhan. Udah ngantuk-ngantuk, malas-malas.
baru berdoa. Habis makan langsung kita doa. Begitulah puluhan tahun, belasan tahun sampai mereka menikah semua. Dan mereka SMA sudah bantu-bantu pelayanan, ya. Karena mereka SMA, kami tahun 94, saya sama suami tahun 94 sudah ditahbiskan pendeta. Dan pelayanan yang melayani ya, yang ngurus anak-anak pelayanan semua. Dan sampai sekarang, anak-anak, puji Tuhan, ya saya harus saksikan ini, mereka semua berhasil, sudah berumah tangga, semua baik-baik, dan semua melayani Tuhan. Dan kebanggaan lagi, dalam tahun ini, walaupun anak nomor 1 dia sarjana politik UI, dia melayani Tuhan, Tuhan anugerahkan. Dia juga sudah ditahbiskan pendeta. Tepat pas ulang tahun pernikahan kami tanggal 28 September. Anak nomor 2 notaris. Dia S2 dari UI juga. Ambil MTH. Dia sudah ditahbiskan pendeta juga. Di waktu yang sama pas ulang tahun kami kemarin tanggal 28 September, ulang tahun pernikahan yang ke-44. Menantu istri nomor 2. Dia S2 pendidikan. Ya. Selesai MTH-nya, dia pendeta. Ini anugerah terindah buat saya. Selain mujizat-mujizat lain, banyak sekali mujizat yang Tuhan. Secara akal manusia saya tidak tahu ya bagaimana cara Tuhan merubah, bagaimana Tuhan menyelamatkan secara manusia. Saya mungkin sekarang sudah tidak ada secara manusia. Karena itu begitu banyak tekanan dan juga secara fisik juga. Tapi ini semua karunia Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai dengan saat ini, Tuhan pulihkan, terus pulihkan. Bahkan Tuhan semakin muliakan. Dan anak-anak semua 4 sudah menikah dari 5 anak kami 5 ya menikah, yang sudah menikah 4 ya, punya cucu 8. Anak kami 2 laki-laki 3 perempuan dan masih ada 1 yang belum menikah, yang bungsu. Dan semua sekarang yang melayani di gereja kami ya Bapak Gembala, pendetanya anak-anak ya pengurus. Puji Tuhan, mereka semua pelayan Tuhan. Ya, itulah kesaksian saya saudara, lebih kurangnya seandainya ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tuhan memberkati. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa, sangat memberkati banyak orang. Terima kasih ya Bu Sri Supena atas berkatnya yang begitu ajaib tentang kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada Ibu dan pada malam hari ini sudah didengar oleh banyak orang. Oke, sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam Amin. kemenangan buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati, terima kasih semua.